Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 671, Genesis Ki yang mengamuk dan kejam pecah dari tubuh Zhou Yuan. Terlihat bahwa hatinya sedang bergolak seperti laut pada saat itu. Namun, letusan Genesis Ki tidak berlangsung lama. Mata Zhou Yuan berangsur-angsur menjadi tenang, dan Genesis Ki-nya memudar. Bagaimanapun, dia telah mengharapkan hari ini. 2 tahun, Raja Wu akhirnya akan bergerak. Mata Zhou Yuan menusuk dingin. Ini, baginya, tidak dianggap sebagai hal yang buruk. Dia awalnya berpikir bahwa momen ini akan datang lebih awal. Dan dalam 2 tahun ini, Zhou Yuan, dari anak muda di panggung gerbang surga, telah menjadi ahli top di antara generasi muda di benua Shengzhou. Sepertinya dia harus kembali ke Zhou Agung. Wu besar itu kuat, dan Raja Wu adalah seorang ahli dari tahap dueling ilahi. Tak seorang pun di Zhou Agung yang cocok untuknya. Dalam konflik antar kerajaan, seorang ahli dari tahap dueling ilahi sudah cukup untuk memainkan peran yang menentukan. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam, mengangkat kepalanya untuk melihat Master Sekte King Yang. "Apakah kamu berencana untuk kembali?" Guru Sekte King Yang bertanya. Zhou Yuan mengangguk, "Master Sekte, saya datang ke Sekte Changsuan untuk melatih dan membalas dendam untuk Zhou Agung saya. Aku harus kembali kali ini." Master Sekte King Yang sedikit mengangguk, "Ini penting untuk kerajaanmu, jadi aku tidak akan menghentikanmu." Tapi kamu juga tidak boleh tidak sabar. Wu Agung menyerang Zhou Agung. Tampaknya ini adalah masalah antara dua kerajaan, tetapi Anda adalah murid dari Sekte Changsuan dan Wu Huang adalah murid dari Istana Suci. Wu Agung memilih untuk mengambil tindakan saat ini, yang kemungkinan besar diinstruksikan oleh Istana Suci. Zhou Yuan tiba-tiba mengernyitkan alisnya. "Saya tidak memiliki banyak keterikatan dengan kepala istana dari Istana Suci. Mengingat identitasnya, apakah dia akan peduli dengan konflik antara dua kerajaan kecil?" Kepala Istana Suci adalah salah satu eksistensi paling kuat dari Sekte Changsuan, dan di matanya Zhou Agung dan Wu Agung sama rendahnya dengan semut. Wu Agung dapat menekan Zhou Agung selama bertahun-tahun dengan mengandalkan Raja Wu, yang berada di tahap dueling ilahi. Tapi apa manfaat tahap dueling ilahi bagi Istana Suci? Seorang ahli tahap dueling ilahi bahkan tidak bisa menjadi penatua. Biasanya kepala Istana Suci akan merasa membuang-buang waktu untuk peduli dengan hal-hal sepele seperti itu. Master Sekte King yang melihat lebih dalam. Jika kamu hanya murid biasa dari Sekte Changsuan, maka mungkin masalah ini memang hanya masalah sepele, tapi kamu sekarang adalah murid terkenal dari Sekte Changsuanku. Selain itu, kamu membuat Istana Suci menderita di mitik utopia, jadi jika Istana Suci ingin membalas, sangat mungkin mereka akan melakukan sesuatu. Dan dari informasi yang diterima Sekte Changsuan, sepertinya memang ada gerakan di pihak Istana Suci. Jika demikian, maka perselisihan antara Wu Agung dan Zhou Agung telah menjadi permainan antara dua sekte besar, Istana Suci dan Sekte Changsuan. Ini benar-benar masalah yang rumit. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Mayoritas sekte memiliki aturan mereka sendiri, dan setiap kebencian dan keluhan yang dimiliki para murid harus diselesaikan oleh para murid itu sendiri dan sekte tersebut tidak dapat campur tangan. Master Sekte King yang menjelaskan. Jika Istana Suci melanggar aturan, maka Sekte Changsuan tidak akan berdiri dan menonton. Alasan mengapa Zhou Yuan telah membunuh begitu banyak Chosen di mitik utopia adalah untuk Sekte Changsuan. Ini telah membuat Istana Suci kehilangan muka. Jadi jika Sekte Changsuan tidak mendukung Zhou Yuan, itu akan terlalu kejam. Zhou Yuan sangat tersentuh mendengar ini, karena hanya dengan dukungan tak tergoyahkan dari Sekte Changsuan dia bisa melawan Istana Suci. Jika tidak, dia tidak lebih dari seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. Jika Sekte Changsuan memilih untuk melawan Istana Suci, gerakannya akan sangat besar. Zhou Yuan akan sangat gugup jika Master Sekte King yang tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, memulai pertarungan melawan Istana Suci untuk seorang murid kecil tidak akan bermanfaat setelah mempertimbangkan biaya dan keuntungannya. "Terima kasih, Master Sekte." Zhou Yuan membungkuk dalam-dalam. Master Sekte King yang tersenyum dan berkata dengan nada lembut, "Anak kecil, jangan terlalu banyak berpikir. Kamu hanya perlu mengingat bahwa kamu adalah seorang murid yang mempertaruhkan nyawanya untuk Sekte Changsuanku. Kita tidak akan pernah diam berdiri melihatmu menderita. Istana Suci kuat, tapi Sekte Changsuan saya tidak lemah. Jika kepala Istana Suci berani melanggar aturan, maka Sekte Changsuan saya akan bertarung dengan semua yang kita miliki untuk menarik Istana Suci turun dari kudanya.
kami akan melihat siapa yang akan menjadi pemenang pada akhirnya. Suara Master Sekte King yang lembut dan tenang, sikapnya halus dan ilmiah. Namun, ada rasa dingin yang tersembunyi dalam pernyataan tenangnya, seperti rasa dingin ini tersembunyi di balik awan petir. Chu King, Li Qingchan, Kong Seng dan para chosen lainnya menatap Master Sekte King yang dengan heran. Itu jelas pertama kalinya mereka melihat Master Sekte yang lembut dan selalu tersenyum menjadi seperti ini. Senyum juga menyebar di wajah cantik Master Puncak Lianyi. Kakak senior, aku belum pernah melihatmu seperti ini selama bertahun-tahun. Saat itu kamu memiliki temperamen terburuk di antara kita semua. Tetapi setelah kamu menjadi Master Sekte, kamu seperti orang tua. Kakak senior kita adalah penguasa sekte, dan memiliki banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Dia secara alami tidak sama seperti sebelumnya, kata Master Puncak Lingjun. Apa yang kamu tahu? Master Puncak Lianyi mendengus, menatap wajahnya dengan dingin. Master Puncak Lingjun hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia sudah lama terbiasa dengan cara Master Puncak Lianyi memperlakukannya selama bertahun-tahun. Kamu hanya perlu fokus pada konflik antara Zhou Agung dan Wu Agung. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain. Saya akan menghubungi Kepala Istana Suci untuk melihat apa yang sebenarnya dia inginkan. Jika dia benar-benar ingin melawan Sekte Changsuanku, kita akan menemaninya. Master Sekte King yang meyakinkan Zhou Yuan. Tapi jika Istana Suci tidak berniat melanggar aturan, Raja Wu mungkin masih akan menjadi masalah besar bagimu. Jika Istana Suci tidak melanggar aturan apapun, Sekte Changsuan secara alami tidak dapat campur tangan dan Zhou Yuan tidak punya pilihan selain menghadapi Raja Wu sendirian. Meskipun seorang ahli tingkat dueling ilahi tidak dianggap apa-apa di mata Master Sekte King yang, bagi anak muda seperti Zhou Yuan, tingkat dueling ilahi adalah musuh yang nyata. Begitu seseorang melangkah ke tahap dueling ilahi, seseorang benar-benar dapat dikatakan telah mencapai tingkat berikutnya di jalur kultivasi. Bahkan orang terburuk dari tahap dueling ilahi akan memiliki lebih dari 500 juta bintang Genesis Ki, yang jauh melebihi fondasi Zhou Yuan saat ini yang berjumlah 180.000 bintang Genesis Ki. Dan dengan celah yang sangat besar ini, gerakan apapun tidak berguna. Zhou Yuan dengan lembut mengangguk. Jangan khawatir, Master Sekte, Wu Huang adalah musuhku, dan aku akan menghadapinya. Master Sekte King yang tidak lagi bertanya lebih lanjut, dan dia berkata, kapan kamu berencana untuk pergi? Perang antar kerajaan berlangsung lama. Meskipun Wu Agung baru saja mulai mengirimkan pasukan, masih ada waktu sebelum waktu yang paling kritis, dan selama periode waktu ini, saya ingin melakukan sesuatu. Apa yang ingin kamu lakukan? Master Sekte King yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhou Yuan melirik Chu King, Kong Seng, Li Qingchan dan yang lainnya dengan nada meminta maaf. Saya terdesak oleh waktu. Untuk meningkatkan kekuatan pertempuran saya tidak punya pilihan lain selain menyinggung Anda, saudara dan saudari senior. Chu King, Li Qingchan dan yang lainnya terkejut. Zhou Yuan mundur selangkah. Suaranya keras dan jelas seperti guntur itu bergemuruh melalui Sekte Changsuan. Zhou Yuan dari Puncak Saint Genesis ingin memulai pertarungan kompetisi melawan Chosen dari 6 puncak. Saya harap kakak senior akan mengabulkan permintaanku. Pernyataan ini mengejutkan banyak murid di dalam Sekte Changsuan. Tantangan Chosen, Zhou Yuan ingin menyaksikan 6 teknik Changsuan dari Chosen dari 6 puncak. Suara jernih Zhou Yuan bergema di setiap sudut Sekte Changsuan, menyebabkan murid yang tak terhitung banyaknya melihat ke arah asal suara dengan kaget. Satu-satunya suara di sekte itu adalah suara gema Zhou Yuan sementara yang lainnya benar-benar sunyi. Keheningan ini berlangsung lama sebelum direncanakan yang sulit menghapusnya, seolah-olah seluruh sekte Changsuan telah terbalik. Ya Tuhan, apa yang baru saja aku dengar? Chosen Zhou Yuan meminta tantangan Chosen, dan itu bahkan melawan ke-6 puncak. Ini membutuhkan karisma dan keberanian yang luar biasa. Bahkan kakak laki-laki Chu King tidak berhasil menang atas ke-6 puncak dalam satu gerakan di masa lalu. Apalagi kakak laki-laki Chu King, saya tidak berpikir seorang murid di Sekte Changsuan pernah mencapai prestasi seperti itu. Iya, tantangan Chosen terlalu sulit. Para Chosen dari setiap puncak akan menerima dukungan dari Genesis Ki dari puncak rumah mereka, menyebabkan kekuatan mereka melonjak. Sebagai sesama Chosen, bagaimana mungkin mudah untuk mengalahkan Chosen lainnya? Tapi jika Chosen Zhou Yuan berhasil, itu akan menjadi kesempatan besar bagi Sekte Changsuan kita. Ini pasti akan menjadi pengalaman membuka mata yang langka. Suasana hiruk-pikuk menampilkan seluruh sekte saat para murid tak terhitung banyaknya berdiskusi dengan penuh semangat. Lagi pula, acara besar seperti itu sangat jarang. Di depan ruang diskusi utama, ekspresi Chu King,
Li Qingcan, Kong Sheng dan yang lainnya berubah menjadi khidmat. Tantangan Chosen adalah peristiwa yang sangat serius di Sekte Changsuan. Sesuai aturan, para Chosen dari berbagai puncak tidak diperbolehkan menolak tantangan tersebut. Para Chosen bertukar pekamugan saat mereka mengangguk dan berkata, karena Chosen Zhou Yuan memiliki keberanian seperti itu, tentu saja tidak ada alasan bagi kami untuk menolak. Semua puncak akan menyambut Anda dengan kekuatan penuh kami. Zhou Yuan menangkupkan tinjunya lagi. Dia sudah berada di puncak lapisan ke-9 dari tahap Alpha Origin, dan akan segera berangkat ke kerajaan Zhou Agung. Dia perlu mengalami pertempuran yang sulit untuk mendorong kekuatan pertempurannya hingga batasnya. Selain seni Rosein Omega, peringkat teknik genesis lainnya agak rendah. Form Ethereal misalnya, itu adalah teknik yang dia pelajari di pegunungan luar, dan efeknya tidak lagi menakjubkan seperti dulu. Ini terutama karena dia menghadapi musuh yang semakin kuat. Teknik genesis musuhnya juga telah meningkat peringkatnya, membuat teknik peringkat rendah seperti Form Ethereal semakin lemah efeknya. Oleh karena itu, Zhou Yuan membutuhkan teknik genesis dengan peringkat lebih tinggi. 7 seni Changsuan adalah teknik paling terkenal di Sekte Changsuan, dan Zhou Yuan telah mengamatinya sejak lama. Namun, kekuatannya tidak mencukupi di masa lalu, membuatnya tidak mungkin memenangkannya melalui tantangan Chosen. Oleh karena itu, dia dengan sabar menunggu sampai saat ini. Setelah Zhou Yuan melangkah ke puncak lapisan ke-9, di antara semua Sekte Changsuan Chosen, bahkan Chu Qing bukan lagi tandingannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Tapi dia sekarang memiliki kualifikasi. Di sampingnya, Master Sekte King yang tidak bergerak untuk menghentikan ini dan berkata, Zhou Yuan, tantangan Chosen tidak akan mudah, karena lawanmu akan memiliki keunggulan kituan rumah dan itu akan memperkuat kekuatan mereka. Murid ini mengerti dan akan melakukan yang terbaik, jawab Zhou Yuan. Master Sekte King yang melihat ke arah Chu Qing dan yang lainnya, kembali ke puncak masing-masing untuk bersiap. Zhou Yuan akan pergi ke puncakmu untuk melawan kalian satu persatu besok. Chu Qing dan yang lainnya menerima perintahnya, ekspresi rumit di mata mereka saat mereka melirik Zhou Yuan untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Zhou Yuan membungkuk ke arah Master Sekte King yang sebelum juga pergi. Dia akan kembali ke puncak Saint Genesis untuk membuat persiapannya sendiri. Saat melihat sosok mereka yang pergi, Master Sekte King yang menghela nafas dan tersenyum, murid Sekte Changsuan saya tidak lebih lemah dari Istana Suci. Master Puncak Lianyi berkata, apakah kita benar-benar akan membiarkan Zhou Yuan menantang ke-6 puncak? Master Sekte King yang mengangguk, penampilan Wu Huang telah menyebabkan peningkatan pesat dalam reputasi Istana Suci. Jika Zhou Yuan berhasil mengambil teknik dari 6 puncak lainnya, ini akan menjadi pertama kalinya hal seperti itu terjadi di Sekte Changsuan kita. Berita tentang ini juga akan menumbuhkan reputasi kita dan membuat murid-murid kita mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Istana Suci mungkin memiliki Wu Huang, tetapi Sekte Changsuan kita memiliki Zhou Yuan. Ini pasti akan menjadi kesempatan yang monumental jika dia berhasil. Namun, saya ragu apakah dia akan mampu mengalahkan ke-6 puncak berturut-turut, kata Master Puncak Ling Jun. Dia tidak berusaha mempersulit Zhou Yuan, tetapi hanya menyatakan pendapatnya yang jujur. Meskipun Zhou Yuan telah berkembang pesat, Chosen lainnya, terutama peringkat atas seperti Chu Qing, Kong Sheng dan Li Qingcan, tidak akan menjadi lawan yang mudah ketika bertarung di puncak mereka. Justru alasan inilah yang menghentikan Chu Qing di jalurnya saat itu. Apakah dia berhasil atau tidak akan menjadi jelas bagi semua orang besok. Master Sekte King yang terkekeh saat dia menatap Sekte Changsuan, yang sekarang memiliki suasana kegembiraan. Dia berkata, sejujurnya, bahkan saya sedikit bersemangat, saya belum pernah melihat acara semegah ini sejak menjadi ketua sekte. Master puncak lainnya dengan samar mengangguk setuju. Menantang ke-6 puncak berturut-turut dan mengumpulkan ke-7 seni Changsuan adalah sesuatu yang belum pernah mereka saksikan. Selama ratusan dan ribuan tahun, banyak orang jenius muncul dari puncaknya masing-masing. Meski begitu, tidak ada satu orang pun yang berhasil mencapai prestasi seperti itu. Dari sini, orang bisa melihat betapa sulitnya tantangan Chosen itu, sehubungan dengan bagaimana Zhou Yuan akan tampil besok, bahkan hasil seperti mereka merasa agak penasaran untuk sementara waktu. Ketika Zhou Yuan kembali ke puncak Saint Genesis, dia menemukan bahwa para murid praktis menjadi gila karena kegembiraan. Banyak orang berbondong-bondong ke pintu masuk gua tempat tinggalnya, suara memekakkan telinga hampir menyebabkan gua runtuh. Itu berlangsung sampai Yao Yao tidak tahan lagi dan membuang tuntun. Dengan raungan, murid-murid yang bersemangat segera berpencar. Namun, meskipun mereka telah tersebar, seluruh puncak Saint Genesis masih diselimuti atmosfer hiruk-pikuk.
Lagi pula, implikasi di balik masalah ini terlalu penting bagi puncak Saint Genesis. Puncak Saint Genesis telah mengalami penurunan selama bertahun-tahun. Siapa yang bisa mengharapkan keadaan tiba-tiba berbalik? Tidak hanya gerbang mereka dibuka kembali, tetapi mereka bahkan menghasilkan Chosen yang sebenarnya. Jika Zhou Yuan memenangkan tantangan Chosen besok, sejak saat itu, setiap murid puncak Saint Genesis akan merasa sedikit lebih bangga saat mereka berjalan di dalam sekte tersebut. Itu akan menjadi kemuliaan terbesar yang unik hanya untuk puncak Saint Genesis mereka. Tidak ada yang bisa tidur di puncak Saint Genesis malam ini. Tentu saja, puncak Saint Genesis bukan satu-satunya, para murid dari 6 puncak lainnya juga gugup dan bersemangat. Lagi pula, acara akbar seperti ini benar-benar langka. Jika Zhou Yuan berhasil dan memenangkan 6 seni dari puncaknya, tidak diragukan lagi itu akan menjadi kebanggaan mereka. Berbagai emosi bergejolak di dalam hati banyak murid, sehingga mustahil bagi siapapun untuk berkultivasi dengan tenang malam ini. Malam yang gelisah dengan tenang berlalu dengan cara ini. Ketika fajar tiba keesokan harinya, murid-murid sekte Changsuan yang tak terhitung jumlahnya membuka mata merah mereka dan mengintip ke arah puncak Saint Genesis yang jauh. Jauh di dalam gua tertentu di puncak Saint Genesis, Zhou Yuan membuka matanya. Dia tersenyum saat melihat ke arah Yao Yao, yang berdiri di depannya, tapi tidak mengatakan apapun. Dia bangkit berdiri sebelum berjalan maju. Keyakinan yang kuat mengalir keluar dari dirinya saat pakaiannya berkibar di sekelilingnya. Hari ini, generasi murid sekte Changsuan ini akan menyaksikannya naik ke puncak. 2 tahun lalu ketika dia pertama kali memasuki puncak Saint Genesis, dia mendengar tantangan Chosen dari Shen Taiyuan. Saat itu, dia memperlakukannya sebagai sebuah dongeng karena para Chosen dalam cerita ini adalah keberadaan yang hanya bisa dia kagumi. 2 tahun kemudian, dia menjadi aktor utama dalam cerita ini. Para Chosen yang pernah dia kagumi sekarang akan berdiri di meja dan menyaksikan dia mencapai kehormatan tertinggi di hati para murid sekte Changsuan yang tak terhitung banyaknya. Itu adalah bulan musim dingin, dan kepingan salju melayang di daratan. Namun, atmosfer di dalam sekte Changsuan mendidih seperti kuali, bahkan melelehkan kepingan salju yang memenuhi langit. Murid sekte Changsuan yang tak terhitung banyaknya berdiri di mana-mana. Sosok yang hadir sejauh mata memkamuk, dengan acara besar yang terjadi hari ini. Setiap murid telah mengesampingkan pelatihan mereka untuk menonton acara ini secara pribadi. Tatapan bersemangat yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke jantung sekte Changsuan. Master Sekte King Yang, Master Puncak dan banyak tetua sekte berkumpul di udara. Tatapan mereka mengamati seluruh sekte. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung banyaknya, awan Genesis Ki naik dari puncak Saint Genesis. 2 sosok kurus berdiri di atas awan, laki-laki dan perempuan, Zhou Yuan dan Yao Yao. Zhou Yuan cukup ganteng, tetapi ketika ditempatkan di sebelah kecantikan dunia lain di sampingnya, poin apapun yang dia miliki dalam penampilan dan kehadirannya langsung terlihat. Jika dia bukan bintang utama hari ini, tatapan yang tak terhitung banyaknya hanya akan melihat ke arah Yao Yao, terlepas dari apakah tatapan itu milik laki-laki atau perempuan. Yao Yao saat ini menggendong Tuntun, dan dia dengan lembut membelai bulunya yang lembut. Dia secara alami melihat sosok yang tak terhitung banyaknya yang memenuhi pekamugannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat barisan yang begitu besar dalam 2 tahun di sekte Changsuan. Di bawah perhatian banyak orang, awan Genesis Ki berhenti di langit. Zhou Yuan mengamati area di hadapannya di mana 6 puncak raksasa dipancarkan tinggi di atas daratan. Saat dia melihat lebih dekat, 6 pilar cahaya Genesis Ki yang menakjubkan tiba-tiba melesat ke langit dari atas setiap puncak. Pilar Genesis Ki mencapai langsung ke awan, mengaduk angin dan awan. 6 undulasi Genesis Ki yang kuat menyebar, disertai dengan tekanan Genesis Ki yang menyebabkan ekspresi banyak murid berubah. Para murid dapat melihat 6 sosok yang diam-diam duduk di dalam setiap pilar cahaya. Ini adalah 6 Chosen yang siap untuk bertemu Zhou Yuan dalam pertempuran. Puncak Changsuan, Chu Qing. Puncak Sword Comet, Kong Seng. Puncak Teratai Salju, Li Qingchan. Puncak Hongya, Sang Chun Qiu. Puncak Penjara Petir, Lu Jingshen. Puncak Rune Roh, Ye Ge. Kekuatan ke-6 Chosen ini telah melonjak ke tingkat yang sangat kuat dengan peningkatan Genesis Ki dari puncaknya masing-masing. Zhou Yuan berkonsentrasi pada 6 sosok yang duduk di dalam pilar bercahaya. Matanya sedikit menyipit saat dia berkata, keunggulan sebagai tuan rumah benar-benar cukup besar. Tidak heran bahkan kakak laki-laki Chu Qing gagal menyelesaikan tantangan Chosen. Setiap tatapan terpaku pada Zhou Yuan, mereka ingin melihat siapa pilihan pertamanya. Di tengah tatapan ini,
Zhou Yuan menunjukkan sedikit keraguan saat dia tersenyum pada Yao Yao dan berkata, "Aku turun." Yao Yao menatapnya, tampak memiringkan kepalanya sambil berpikir ketika dia menjawab, "Jika kamu mencapai kemenangan total, aku akan menemanimu untuk beberapa cangkir malam ini." Mata Zhou Yuan berbinar saat dia tidak bisa tidak berkata, "Apakah akan ada layanan lain?" Yao Yao terkejut sebelum embun beku mulai berkumpul di matanya yang jernih seperti danau. Nada suaranya menjadi sedingin es saat dia berkata, "Sepertinya terobosanmu juga membuatmu lebih berani." Dalam pelukannya, Tuntun juga memkamuknya seolah-olah dia sudah mati. Rasanya jika orang ini terus seperti ini, Zhou Yuan tidak akan mati di tangan orang lain karena Yao Yao akan segera memukulinya sampai mati. Setelah merasakan rasa dingin yang menusuk, Zhou Yuan menggigil saat instingnya berteriak padanya untuk pergi. Dia langsung melompat turun dari langit, jungkir balik di udara saat dia jatuh seperti bintang jatuh menuju salah satu puncak raksasa di bawah. Banyak suara terdengar dari banyak murid ketika mereka melihat puncak yang dia pilih. Pertempuran pertamanya adalah puncak Hongya. Ini mengejutkan mayoritas, lagi pula, pihak YG jelas tampak paling mudah di antara 6 orang. Sedangkan Chosen di puncak Hongya, Sang Chun Qiu, menduduki peringkat keempat di antara 10 Chosen, yang membuatnya menjadi lawan yang jauh lebih sulit dibandingkan. Di puncak tertinggi di puncak Hongya, Sang Chun Qiu, dengan ekspresi muram, menyaksikan sosok itu turun dari langit dan akhirnya mendarat di depannya. Cahaya mengalir di kulit Sang Chun Qiu, dan darah mengalir deras di dalam tubuhnya, berputar dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan dorongan Genesis Ki dari puncak Hongya, dia lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun demikian, mata Sang Chun Qiu dipenuhi dengan kewaspadaan karena tubuh Zhou Yuan yang tampak kurus sebenarnya mengandung kekuatan binatang purba yang mengerikan. Sang Chun Qiu perlahan berkata, "Saya tidak berharap saudara junior Zhou Yuan memilih puncak Hongya saya." Zhou Yuan menyeringai pada Sang Chun Qiu, jika ditanya mana dari 6 seni Changsuan lainnya yang paling menarik baginya, hanya akan ada satu jawaban, tubuh Sein Mitik. Tubuh suci mitik kecil yang dia latih adalah versi sederhana yang berasal dari tubuh Sein Mitik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dia dan Sang Chun Qiu memiliki akar yang sama dalam kultivasi eksternal. Tentu saja, harus dicatat bahwa dia mempraktikkan tubuh Sein Mitik yang sebenarnya, yang menyimpan lebih banyak keajaiban daripada tubuh Sein Mitik kecilnya sendiri. Jika Zhou Yuan berhasil mendapatkan Mythic Sein Body, itu akan menjadi transisi yang mulus dari Verai kecil ke versi asli Nua karena dia telah mengumpulkan banyak pemahaman dan pengalaman. Adapun 5 seni lainnya, bahkan jika dia mendapatkannya, Zhou Yuan harus menginvestasikan banyak waktu dan energi untuk mempelajarinya. Sebaliknya, Mythic Sein Body akan menjadi cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Inilah alasan dia memilih puncak Hongya terlebih dahulu. "Tolong bimbing saya, kakak senior Sang," kata Zhou Yuan. Ekspresi Sang Chun Qiu sangat serius. Dia tidak membuang waktu berbicara. Suara darah yang melonjak langsung terdengar dari tubuhnya, dan batu padat di bawah kakinya terbuka. Cahaya giok mengalir di kulitnya, membuatnya tampak murni dan jernih seperti kristal. Di bawah kulitnya, cahaya perak bermekaran dari tulang-tulangnya, sedikit cahaya bintang muncul di permukaan perak. Tubuh Sein Mitik yang sebenarnya juga memiliki 3 tahap, namun, nama mereka berbeda dari kulit giok, tulang perak, dan darah emas tubuh suci mitik kecil. Sebaliknya, mereka dikenal sebagai kulit giok mitis, tulang bintang perak dan darah emas cair. Dari nama-nama ini saja, orang dapat melihat bahwa tubuh Sein Mitik yang dipraktikkan oleh Sang Chun Qiu lebih halus dan mendalam daripada tubuh Sein Mitik kecil Zhou Yuan. Tentu saja, tidak hanya namanya saja yang berbeda, kekuatan mereka juga. Riak Ki yang bisa dilihat dengan mata telanjang meledak dari tubuh Sang Chun Qiu seperti air pasang. Penampilannya saat ini cukup menyeramkan, dengan kekuatan yang berputar-putar di dalam tubuhnya. Meskipun kekuatannya sudah sangat sombong, Sang Chun Qiu tahu bahwa ini tidak cukup. Raungan seperti binatang tiba-tiba meletus dari mulutnya, tubuhnya bertambah besar saat batu di bawah kakinya hancur menjadi debu. Penonton yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan cahaya perak jauh di dalam tubuh Sang Chun Qiu menjadi cerah hingga batasnya dan seberkas cahaya keemasan muncul. Cahaya keemasan dicampur dengan warna merah, seolah-olah itu adalah emas yang meleleh dalam api. Kegembiraan memenuhi wajah para murid puncak Hongya ketika mereka melihat ini, dan mereka tanpa sadar berteriak, tubuh Sein Mitik saudara senior Sang telah mencapai tahap darah emas cair. Dengan peningkatan Genesis Ki dari puncak Hongya, Sang Chun Qiu akhirnya melangkah keluar dari kemacetan dan telah melangkah ke tahap ketiga dari Mythic Sein Body, tahap darah emas cair.
Sang Chun Kyu saat ini mirip dengan raksasa yang bermandikan darah emas. Emas cair berkedip-kedip di pupilnya saat dia mengunci pekamugannya pada Zhou Yuan. Sepersekian detik kemudian, kakinya menghantam tanah, menghancurkannya sekali lagi. Sosoknya berubah menjadi kilatan cahaya, saat dia melesat maju dengan momentum yang sangat deras. Saudara laki-laki Zhou Yuan, terima pukulanku ini. Raungan Sang Chun Kyu mirip dengan guntur saat dia mengayunkan tinjunya seperti dewa perang. Udara di depannya terlempar, dan celah-celah yang dalam robek di tanah di bawah. Itu adalah pukulan yang bisa membelah gunung. Zhou Yuan tetap di tempatnya berdiri saat pantulan sosok bercahaya itu tumbuh dengan cepat di matanya. Kekuatan mentah dan luar biasa menyebabkan rambutnya menari-nari di sekelilingnya. Tapi dia tidak berusaha menghindar. Dia menarik napas dalam-dalam, wajahnya benar-benar tenang dan terkumpul saat 180.000 bintang Genesis Ki melonjak di dwelling Ki-nya. Pada akhirnya, Genesis Ki tak terbatas dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya mulai beredar di tubuhnya. Kekuatan mentah di dalam tubuhnya bahkan membuat hati Zhou Yuan bergetar. Apakah ini kekuatan dari 180.000 bintang Genesis Ki? Menatap Sang Chun Kyu yang mendekat dengan cepat, dia mengepalkan jarinya dan meninju. Dua tinju dengan berani bertabrakan di tengah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Itu mirip dengan ledakan guntur surgawi dan api duniawi. Gelombang kejut yang bisa dilihat dengan mata telanjang terbentang, tanah di sekitarnya dengan cepat hancur saat retakan besar langsung tumbuh. Setiap tatapan terpaku erat pada dua sosok yang berbenturan. Tubuh mereka sepertinya membeku dalam waktu sepersekian detik. Semua orang menjadi pucat saat mereka menyaksikan tubuh ganas Sang Chun Kyu tersentak dengan keras. Dia memuntahkan seteguk darah saat pori-pori lengannya pecah dan menyemburkan darah seperti air mancur. Tubuhnya terlempar ke belakang, kakinya menggaruk dua jejak panjang di tanah. Pada akhirnya, dia dikirim terbang dari puncak dan menabrak gunung agak jauh. Batu-batu besar berjatuhan ke bawah, tubuhnya tertanam dalam ke batu. Semua murid Sekte Changsuan tercengang saat mereka menatap Pemkamugan ini dengan linglung. Suara teriakan terdengar dalam pergantian suasana yang cepat. Tidak ada yang menyangka bahwa hanya satu gerakan yang diperlukan Zhou Yuan untuk menjinakkan Sang Chun Kyu yang tampaknya tak terhentikan. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap kaget ke puncak di mana sosok muda itu masih dalam pose meninju. Berbagai ekspresi dengan cepat melintas di mata mereka sebelum rasa hormat mulai mengalir keluar. Apakah ini level yang dicapai Zhou Yuan? Batu-batu besar terus berjatuhan dari gunung saat tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap kaget pada sosok yang tertanam jauh di dalam batu. Hasil sepihak seperti itu benar-benar mengejutkan semua orang. Para Chosen di 5 puncak lainnya sedikit menyipitkan mata saat kewaspadaan mulai membanjir. Serangan Sang Chun Kyu sebelumnya sudah sangat sombong, dan kondisinya hampir sempurna. Meskipun demikian, dia bahkan gagal mengguncang Zhou Yuan sedikit pun. Mereka tahu bahwa Zhou Yuan tidak menggunakan teknik Genesis apapun, tetapi hanya mengandalkan Genesis Ki-nya untuk menghancurkan Sang Chun Kyu. 180.000 bintang Genesis Ki sangat kuat. Di tengah keterkejutan, para murid puncak Saint Genesis tiba-tiba bersorak-sorai. Mereka memiliki pekamugan yang hampir fanatik di mata mereka ketika mereka melihat ke arah sosok yang masih dalam posisi meninju di puncak gunung. Dapat dikatakan bahwa Zhou Yuan baru saja mengatasi Chosen dari generasi yang sama. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam dan perlahan menarik tinjunya. Genesis Ki yang melonjak di tubuhnya berangsur-angsur menjadi tenang. Dia menatap puing-puing di kejauhan saat dia menghela nafas ke dalam. Di masa lalu, dia selalu menjadi orang yang ditekan di ranah Genesis Ki, tetapi dia akhirnya merasakan melakukan hal yang sama kepada lawannya. Dengan 180.000 bintang Genesis Ki, sangat sulit menemukan kecocokan di antara mereka yang berada di bawah panggung dueling ilahi. Di kejauhan, Sang Chun Kyu terhuyung keluar dari tumpukan batu, tubuhnya berantakan dan pakaiannya compang camping, membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Dia menyeka darah di sudut mulutnya dan melirik sekilas ke tubuhnya yang babak belur sebelum tertawa pahit. Tatapannya beralih ke arah Zhou Yuan, dan dia berkata, "Pondasi Genesis Ki saudara laki-laki Zhou Yuan benar-benar tak tertandingi. Saya dengan sepenuh hati menerima kekalahan ini. Terima kasih telah membiarkan saya menang." Zhou Yuan menangkupkan tinjunya. Sang Chun Kyu geleng-geleng kepala dan melambaikan lengan bajunya, aliran cahaya ditembakkan. Zhou Yuan meraih tangannya dan menangkap aliran cahaya, tatapannya menyala dengan keinginan saat dia melihat ke arah itu adalah gulungan yang terbuat dari batu giok tua di mana Mythic Saint Body yang benar-benar dicatat.
Adik laki-laki Zhou Yuan tampaknya juga berlatih metode kultivasi eksternal. Meskipun saya tidak tahu di mana kamu menemukannya, itu harus memiliki akar yang sama dengan Mythic Saint Body. Dengan Mythic Saint Body, kultivasi eksternalmu akan naik ke level berikutnya, kata Sang Chun Qiu. Zhou Yuan menyimpan gulungan giok sebelum dia memberi hormat ke arah Sang Chun Qiu lagi. Murid-murid Sekte Changsuan menghela napas dalam-dalam saat mereka menyaksikan. Mereka awalnya mengharapkan pertempuran yang sulit dan keras antara Sang Chun Qiu dan Zhou Yuan. Siapa yang bisa mengantisipasi bahwa kemenangan akan diputuskan setelah satu pertukaran? Sementara banyak murid menghela napas, sosok Zhou Yuan melesat menjauh dari puncak. Tatapan demi tatapan menyatu ke arahnya saat dia mendarat menuju puncak Run Roh. Di atas puncak Run Roh, Ye Ge yang duduk menghela nafas melonkanik saat melihat kedatangan Zhou Yuan. Bahkan Sang Chun Qiu, yang berperingkat lebih tinggi, telah dikalahkan dengan satu pukulan, jadi bagaimana dia akan bertahan melawan Zhou Yuan? Adik laki-laki Zhou Yuan, meskipun aku tahu aku tidak memiliki banyak kesempatan untuk menang, sebagai chosen dari puncak Run Roh, aku tidak akan membiarkanmu mengambil puncak Run Roh kami tanpa perlawanan, kata Ye Ge. Zhou Yuan tersenyum dan mengangguk. Silakan, kakak senior Ye Ge. Ekspresi Ye Ge berubah sedikit lebih serius saat tinjunya mengepal di depannya. Roh di antara alisnya mulai beriak saat kekuatan roh dengan cepat mengembun ke arah telapak tangan, menciptakan sebuah lentera. Namun, lentera itu tampak sangat halus dan jelas terbuat dari kekuatan roh. Ini adalah seni puncak Run Roh saya, teknik lentera roh. Setelah lentera terbentuk, itu dapat digunakan untuk menyimpan dan menyuburkan api roh. Meskipun saya belum mencapai tahap dueling ilahi, dengan meminjam keajaiban lentera roh ini, saya hanya bisa sedikit menggunakannya. Ye Ge menunjuk ke udara, untaian api segera muncul di dalam lentera roh, itu perlahan tumbuh, menjadi bola kecil. Itu adalah gumpalan api roh, sepotong kejutan melintas di mata Zhou Yuan. Selain Yao Yao, ini adalah orang kedua yang dilihatnya yang mampu memadatkan api roh sebelum melangkah ke tahap dueling ilahi. Dia secara alami memahami kekuatan api roh. Zhan Taiking dari Istana Suci sangat menderita di tangan api roh Yao Yao. Jika saudara junior Zhou Yuan dapat menahan api roh saya dengan senang hati akan mempersembahkan teknik lentera roh. Lentera bergetar saat suara Ye Ge terdengar. Gumpalan api roh di dalamnya tiba-tiba melesat keluar, menembus ruang itu sendiri saat langsung menuju Zhou Yuan. Mata Zhou Yuan berkedip samar saat dia menatap api roh yang mendekat dengan cepat. Dia tidak bergerak atau mengeluarkan Genesis Ki-nya, membiarkan gumpalan api roh masuk ke tubuhnya. Jika api roh memasuki tubuh seseorang, itu akan dapat langsung membakar roh seseorang. Meskipun Genesis Ki Zhou Yuan luar biasa, dia masih akan menerima beberapa kerusakan setelah serangan langsung seperti itu kan? Di tengah tatapan bingung yang tak terhitung jumlahnya, Zhou Yuan bisa merasakan api roh yang menyerang membakar rohnya. Segera setelah itu, dia tertawa kecil saat sebuah pikiran dikirim. Dalam benaknya, batu asah yang tak berujung dan abadi muncul di ruang kekacauan utama. Batu gerindra ilahi berguling di dalam, mengubah segalanya menjadi ketiadaan dimanapun ia lewat. Di bawah kekuatan penghancuran batu gerindra ilahi, gumpalan api roh langsung dilenyapkan. Mata tertutup Zhou Yuan terbuka, memperlihatkan sepasang mata yang masih bersinar dengan keaktifan. Di seberangnya, ekspresi Ye Ge tanpa sadar berubah, dia mungkin merasakan matinya api rohnya. Ini sangat tidak terbayangkan olehnya. Hanya beberapa lusin napas telah berlalu, tetapi Zhou Yuan telah menetralkan api roh yang telah menyerang tubuhnya. Mulut Ye Ge berulang kali membuka dan menutup. Pada akhirnya, dia hanya bisa tersenyum pahit sambil menghela nafas dan berkata, "Aku kalah." Sesuai dengan kata-katanya, dia melemparkan gulungan giok seni lentera roh ke Zhou Yuan. Zhou Yuan menangkapnya dan menangkupkan tinjunya. Dia juga tidak membuang waktu dan langsung berbalik untuk terbang menuju puncak penjara petir. Lu Jing, chosen puncak penjara petir, menatap Zhou Yuan dan berkata dengan suara menggelegar, "Seni Changsuan milik puncak penjara petir saya disebut seni penjara petir. Seperti namanya, itu menciptakan penjara kilat yang hampir tak terhindarkan. Siapapun yang terperangkap di dalamnya pada akhirnya akan diledakkan menjadi abu oleh 10.000 halilintar." Saat suaranya bergemuruh, Genesis Ki yang melonjak meletus dari tubuhnya dengan gemuruh guntur yang dahsyat. Zhou Yuan menoleh dan menemukan bahwa awan petir telah mengelilinginya. Di dalamnya, petir yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang mengkhawatirkan melesat seperti ular sanca raksasa. Awan guntur mengepul dan segera melepaskan pemboman petir yang tak ada habisnya. 10.000 petir jatuh,
dan mereka meledak dengan cahaya yang menyilaukan saat mereka menyentuh tubuh Zhou Yuan. Serangan itu menyebabkan ekspresi para penonton berubah. Mereka tidak khawatir tentang keselamatan Zhou Yuan, tetapi malah bertanya-tanya apakah rentetan ini akan dapat menghentikan momentum Zhou Yuan yang tak terbendung. 10.000 petir meraung di puncak gunung. Fenomena itu berlangsung selama setengah dupa sebelum ekspresi pucat muncul di wajah Lu Jing, tanda bahwa genesis Qi-nya hampir habis. Dengan demikian, cahaya petir yang menyilaukan berangsur-angsur surut. Puncak hitam hangus muncul dalam pekamugan semua orang, dihiasi dengan kawah yang tak terhitung jumlahnya. Namun, kerumunan mengabaikan yang lainnya saat pekamugan mereka terfokus pada tempat di mana Zhou Yuan berada. Sesosok diam berdiri di sana, genesis yang kuat berputar-putar di sekujur tubuhnya untuk membentuk lapisan pertahanan. Lapisan-lapisan ini telah memblokir setiap petir. Terlebih lagi, cahaya batu giok tampaknya perlahan mekar dari kulitnya. Jadi bahkan jika ada petir yang berhasil lolos, tubuhnya yang kokoh akan menerimanya dengan hangat. Dengan genesis Qi dan tubuh yang tangguh, Zhou Yuan nyaris tidak mengalami kerusakan apapun setelah dibombardir di penjara kilat selama setengah batang dupa. Seluruh tempat itu sunyi, tidak ada yang perlu dikatakan tentang hasilnya. Lu Jing memasang ekspresi tenang, jelas mengantisipasi hasil ini, oleh karena itu, dia mengirim tembakan giok ke arah Zhou Yuan dengan jentikan. Zhou Yuan mengulurkan tangan untuk menangkapnya saat genesis Qi di sekelilingnya menarik diri ke dalam tubuhnya. Bau tanah hangus masuk ke hidungnya sebelum dia menghela napas panjang. 3 dikalahkan, sisa 3 lagi. Zhou Yuan berbalik dan menghilang, muncul lagi di puncak teratai salju. Li Qingshan duduk di atas batu besar di puncak. Sosok langsingnya luar biasa seperti biasanya, saat ini ada ekspresi rumit di wajahnya yang biasanya beku saat dia menatap sosok yang telah tiba. Dia masih ingat saat pertama kali bertemu dengannya, dia secara mengejutkan muncul di pemandian air panas pribadinya. Jika bukan karena Yao Yao, dia pasti akan memberinya pelajaran yang menyakitkan. Saat itu, dia merasa agak marah atas perhatian Yao Yao terhadap Zhou Yuan. Di matanya, seseorang yang luar biasa seperti Yao Yao harus benar-benar memiliki tempat khusus di antara generasi muda surga Changsuan. Faktanya, bahkan Zhan Taiqing dari Istana Suci tidak bisa dibandingkan. Oleh karena itu, dia merasa bahwa Zhou Yuan persis seperti kodok yang tanpa malu-malu menempel pada angsa. Dia berwarna hijau keruh yang tampak buruk di tengah putih salju yang menakjubkan. Di masa lalu, dia tidak dapat memahami apa yang dilihat Yao Yao pada Zhou Yuan. Seperti kata pepatah, naga tidak tinggal dengan ular, dan burung phoenix tidak berbagi sarang dengan burung pipit. Zhou Yuan dan Yao Yao adalah duo yang paling tidak cocok. Namun, selama 2 tahun terakhir, Li Qingshan secara pribadi menyaksikan bagaimana pemuda itu, yang sama sekali tidak cocok dengan Yao Yao, telah maju selangkah demi selangkah, akhirnya mengejar Chosen di tengah tatapannya yang meremehkannya. Nyatanya, dia sekarang mulai mengungguli mereka. Pada saat ini, Li Qingshan tidak punya pilihan selain mengakui bahwa penilaiannya jauh lebih buruk daripada penilaian Yao Yao. Di bawah tatapan rumit Li Qingshan, langkah kaki Zhou Yuan berhenti saat dia dengan canggung tersenyum padanya. Di matanya, itu agak mirip dengan senyum canggung yang ditunjukkan pemuda itu 2 tahun lalu ketika dia tiba-tiba muncul dari air di bawah tatapan kagetnya. Tapi senyum menjijikkan yang dulu sekarang tampak tenang dan rendah hati. Tolong bimbing saya, kakak senior Li Qingshan. Di atas puncak tertentu di Snow Lotus Peak, Li Qingshan fokus pada sosok muda di depannya, matanya sedikit menunduk saat dia dengan lembut berkata, "Seni puncak teratai saljuku bernama seni bayangan surgawi. Ini adalah teknik penyembunyian kelas 1 yang berspesialisasi dalam pembunuhan. Jika serangan gagal, seseorang dapat melarikan diri ribuan mil dalam sekejap mata, sehingga mustahil bagi siapapun untuk mengejar." Ada beberapa kejutan di mata Zhou Yuan, jelas tidak mengharapkan Li Qingshan menjadi yang paling ahli dalam pembunuhan. Dia belum pernah melihatnya menggunakan teknik genesis seperti itu sebelumnya. "Adik junior Zhou Yuan, jika kamu berhasil menemukanku, itu akan menjadi kemenanganmu." Bibir merah Li Qingshan sedikit terbuka. Detik berikutnya, sosoknya beriak pelan saat menghilang ke udara tipis seperti hantu. Mata Zhou Yuan melebar. Yang mengejutkan, dia tidak bisa merasakan bagaimana dia menghilang dalam sepersekian detik itu. Puncaknya dihiasi oleh berbagai tebing, pinus raksasa yang seolah terbentang ke langit dan bebatuan yang menyembul dari tanah, bayangan demi bayangan terlukis di bumi dalam keheningan total. Tapi hal ini semakin merusak niat membunuh. Zhou Yuan sedikit mengernyit. Dia hanya bisa merasakan gelombang genesis Qi-nya sendiri di puncak. Jika dia tidak tahu ini adalah situasi khusus,
dia kemungkinan besar akan percaya bahwa diam-diam Li Qingchen telah meninggalkan daerah itu, meninggalkannya sendirian di sini. Genesis Qi yang kuat mendesing dan menyebar dari tubuh Zhou Yuan, bahkan merasakan gerakan terkecil sekalipun. Namun, Zhou Yuan masih belum bisa menemukan jejak Li Qingchen. Dia jatuh ke dalam keheningan sebelum kekuatan roh mulai menjangkau antara alisnya untuk menyisir area inci demi inci. Tetapi, Zhou Yuan menyadari bahkan indera rohnya tidak dapat mendeteksi keberadaan Li Qingchen, sebuah kesadaran yang menggetarkan hatinya. Apakah seni bayangan surgawi benar-benar hebat? 7 seni Changsuan memang luar biasa. Zhou Yuan menghela nafas dalam hati sebelum dia perlahan menutup matanya. Mereka membuka lagi sepersekian detik kemudian, rune suci kuno sekarang diam-diam berputar di kedalaman mereka. Rune Sein Decoder, ketika rune suci decoder muncul, dunia di sekitar Zhou Yuan segera mulai berubah. Bahkan gerakan terkecil dari Genesis Qi sekarang terlihat jelas dengan mata telanjang. Matanya menembus semua penghalang. Karena itu disebut seni bayangan langit. Itu seharusnya secara alami menggunakan bayangan sebagai medianya. Tatapan tajam Zhou Yuan melihat ke arah titik-titik teduh di puncak. Tidak ada apapun, bahkan bayangan, yang bisa bersembunyi dari pekamugannya. Namun, masih belum ada hasil setelah mencari melalui setiap bayangan di puncak. Kali ini, ekspresi Zhou Yuan akhirnya sedikit berubah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan rune suci decoder tidak bisa menemukannya. Dia segera menggelengkan kepalanya di dalam. Dia tidak percaya rune suci decoder tidak dapat menemukannya. Jika tidak, seni bayangan surgawi tidak akan menjadi teknik genesis surga tingkat tinggi belaka. Tapi aku sudah dengan hati-hati mencari setiap bayangan di puncak. Mendengar pemikiran ini, pupil Zhou Yuan tiba-tiba menyusut sebelum dia perlahan menundukkan kepalanya untuk melihat bayangan di bawah kakinya. Rune suci kuno berputar di pupilnya saat dia menemukan sesuatu yang aneh di bayangannya. Dia bersembunyi di bayanganku, gelombang naik di hati Zhou Yuan. Namun, dia tidak menunda lebih jauh. Dengan hentakan kakinya yang tiba-tiba, Genesis Qi yang kuat dengan kejam beriak ke arah bayangannya, dan dia mengulurkan tangan dan meraih titik tertentu dalam bayangannya. Tangannya sepertinya menjangkau ke ruang udara itu sendiri. Saat ditarik kembali, pergelangan tangan seputih salju muncul dari udara tipis. Sosok cantik dengan cepat muncul di depan Zhou Yuan. Sosok itu tentu saja milik Li Qingchen. Wajahnya saat ini dipenuhi dengan keheranan. Dia sangat terkejut sehingga dia benar-benar mengabaikan fakta bahwa Zhou Yuan mencengkeram pergelangan tangannya dengan erat. Sepasang mata yang cerah menatap Zhou Yuan dengan bingung. Jelas tidak mengharapkan dia untuk mengungkap seni bayangan surgawinya dengan begitu cepat. Li Qingchen mau tidak mau bertanya, bagaimana kamu melakukannya? Zhou Yuan tersenyum meminta maaf. Saya harap kakak memaafkan saya atas pelanggaran saya, kakak senior Qingchen. Dia melepaskan tangannya, baru saat itulah Li Qingchen melihat sedikit memar yang ditinggalkan Zhou Yuan di pergelangan tangannya. Dia dengan lembut menggigit bibirnya dan menatap Zhou Yuan dalam-dalam sebelum mengeluarkan gulungan batu giok. Kamu menang, katanya. Zhou Yuan menerima gulungan itu dan mengotak-atiknya sebentar. Dia menjadi sangat tertarik dengan seni bayangan langit. Kemampuan penyembunyiannya jauh lebih besar daripada teknik form ethereal, dan itu akan menjadi cara yang sangat efektif untuk melindungi dirinya sendiri jika dia berhasil mempelajarinya. Saat menghadapi lawan tangguh yang tidak bisa dia kalahkan, dia akan bisa menggunakan seni bayangan surgawi untuk bersembunyi atau melarikan diri. Selain itu, dibutuhkan upaya yang cukup besar bagi musuh untuk menemukannya. Lagi pula, bahkan dia terpaksa menggunakan rune suci decoder untuk menemukan keberadaan Li Qingchen. Terima kasih telah memberiku kemenangan. Sambil menyeringai, Zhou Yuan menangkupkan tinjunya. Dia tidak berlama-lama lagi, dan dia terbang menuju puncak Sword Comet di bawah tatapan rumit Li Qingchen. Murid Sekte Changsuan yang tak terhitung jumlahnya menghela nafas lega ketika mereka melihat Zhou Yuan turun menuju puncak Sword Comet. Dalam waktu kurang dari 2 jam, Zhou Yuan telah mengalahkan 4 puncak berturut-turut dan mengumpulkan 4 seni mereka. Zhou Yuan sekarang memiliki 5 seni di tangannya, menempatkannya sejajar dengan Chuqing. Jika dia meraih 1 kemenangan lagi, dia akan menjadi orang pertama dalam 100 tahun yang mengumpulkan 6 seni. Kita harus melihat apa yang kakak senior puncak Sword Comet Kong Seng siapkan untuk kita selanjutnya. Di atas puncak di puncak Sword Comet, Kong Seng berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Ekspresinya tenang saat dia mengulurkan tangan di mana bola pedang biru bulat dengan tenang melayang. Kilau bola pedang terasa penuh dan lengkap, seolah dibuat dari batu giok.
Saya percaya saudara junior Zhou Yuan telah melihat Bai Lice menampilkan seni orb pedang penyapu iblis selama upacara Reservoir Genesis. Namun, bola pedangnya baru saja terbentuk saat itu, membuatnya sulit untuk mengeluarkan sebagian besar kekuatannya. Jika saudara junior Zhou Yuan berhasil menerima serangan pedang dariku hari ini, aku akan dengan senang hati menawarkan seni orb pedang penyapu iblis kepadamu. Bola pedang di tangan, tatapan Kong Seng setajam pisau, dan dia mengeluarkan aura yang mengkhawatirkan. Mata Zhou Yuan sedikit menyipit. Silakan. Kong Seng melambaikan lengan bajunya, dan bola pedang perlahan terangkat ke udara. Ki pedang tanpa batas mulai mengalir keluar dan mengembun di sekitar bola menjadi pedang biru bersinar sepanjang 3 kaki. Saat pedang biru itu terbentuk, ruang di sekitarnya bergetar samar saat pedang Ki merobek celah terbuka. Luka yang tak terhitung jumlahnya telah diiris terbuka di tanah sekitarnya. Kong Seng berkonsentrasi pada pedang biru yang bersinar dan menjentikkan jarinya. Teriakan pedang bergema di seluruh langut, kilatan biru menyapu dalam sekejap, tampaknya menembus ruang itu sendiri saat langsung menuju ke arah Zhou Yuan. Mata Zhou Yuan sedikit menyipit saat dia melambaikan lengan bajunya. Aliran Genesis Ki emas meraung seperti ular emas, disertai aura ganas, dan bertabrakan dengan pedang biru. Kedua kekuatan bentrok, namun, pedang biru bergetar dan memotong aliran Genesis Ki dengan suara mengiris lembut. Sorakan meledak dari para murid puncak Sword Comet. Ini adalah pertama kalinya sejak dimulainya tantangan Chosen bahwa serangan Zhou Yuan telah dihentikan. Mata Zhou Yuan samar-samar berkedip saat dia menatap pedang biru yang telah menghancurkan Genesis Ki-nya. Namun, dia tidak memilih untuk menghindarinya, melainkan perlahan-lahan mengulurkan 5 jarinya. Kuas Yuan surgawi di dueling Ki-nya bergetar saat rambut seputih salju muncul dari tangan Zhou Yuan. Mereka dengan cepat menjalin bersama, menciptakan tantangan seputih salju yang sepenuhnya menutupi tinjunya. Cahaya pedang dengan cepat mendekat, merobek tanah di dekatnya. Pemecah Genesis, teriakan terdengar di hati Zhou Yuan. Rambut kuas seputih salju langsung berubah menjadi hitam pekat. Semua Genesis Ki di tubuhnya membanjiri saat ini, menyebar ke seluruh tubuhnya. Dengan tatapan menusuk di matanya, Zhou Yuan mengulurkan tangan dan meraih pedang biru di tengah tatapan kaget dan ngeri yang tak terhitung jumlahnya. Pedang mengamuk Ki meledak, langsung merobek-robek batu-batu besar di sekitarnya menjadi debu. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap udara yang dipenuhi debu. Saat debu akhirnya menghilang, sosok Zhou Yuan muncul, dia tampaknya telah mundur beberapa langkah, sementara pedang biru itu tidak terlihat. Seorang murid puncak Sword Comet berteriak ketakutan, di mana bola pedang itu? Di puncak gunung, Zhou Yuan mengembuskan napas dan melihat ke arah Kong Seng. Sarung tangan hitam pekat perlahan terurai, memperlihatkan bola pedang biru yang diam-diam tergeletak di telapak tangan Zhou Yuan. Saat rambut hitam menghilang dengan cepat, beberapa luka terlihat di tangan Zhou Yuan. Namun, luka ini segera mulai membaik karena vitalitas tubuhnya yang kuat. Murid yang tak terhitung jumlahnya tercengang, terutama para murid puncak Sword Comet yang wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Zhou Yuan benar-benar berhasil merebut bola pedang Kong Seng. Di depan banyak murid puncak Sword Comet, Zhao Zu dan kepala murid Bai Lice saling memkamuk. Melihat penderitaan di mata masing-masing, prestasi Zhou Yuan menembus cahaya pedang dan meraih bola pedang sudah lebih dari cukup bukti betapa kuatnya dia. Murid kepala baru yang sama yang pernah mereka anggap tidak layak posisinya sekarang telah melampaui mereka semua. Tapi kali ini mereka sepenuhnya yakin. Di puncak gunung, Zhou Yuan melepaskan bola pedang, membiarkannya terbang kembali ke Kong Seng sebelum Kong Seng menelannya kembali ke perutnya. Ekspresinya agak rumit saat dia diam-diam menatap Zhou Yuan. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa dan melemparkan sebuah gulungan batu giok. Adik junior Zhou Yuan, kamu menang, pergilah, selama kamu mengalahkan lawan terakhirmu, Chu Qing, kamu akan menciptakan legenda. Sejak Sekte Changsuan didirikan, belum ada murid yang berhasil mengumpulkan ketujuh seni melalui tantangan Chosen. Zhou Yuan menerima gulungan giok dan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya dan melihat ke arah puncak terakhir di kejauhan. Sesosok duduk di atas puncak, melihat kembali ke arahnya. Tatapan mereka bentrok saat keseriusan memenuhi mata mereka. Setiap murid di Sekte Changsuan menyaksikan dengan napas tertahan. Salah satunya adalah mantan murid terkuat di Sekte Changsuan, yang lainnya adalah murid terkuat saat ini di Sekte Changsuan. Klimaks dari tantangan Chosen yang sangat didambakan akhirnya akan dimulai. Di bawah perhatian tatapan bersemangat yang tak terhitung jumlahnya, sosok Zhou Yuan perlahan mendarat di puncak Changsuan. Tatapannya tertuju pada sosok di depannya dari awal sampai akhir.
Chuking sedang duduk di pohon pinus. Kepalanya yang botak berkilau di bawah sinar matahari, membuatnya sangat menarik perhatian. Setelah melihat kedatangan Zhou Yuan, dia menghela nafas sambil membelai kepalanya dan berkata, "Betapa merepotkan, pertempuran ini akan lebih melelahkan daripada pertarungan dengan Jiang Taisen." Dia awalnya percaya dia akan beristirahat untuk beberapa waktu setelah duel dengan Jiang Taisen di Mythic Utopia. Siapa yang bisa mengharapkan pertempuran sulit lainnya datang menemukannya secepat ini? Setelah mendengar ocehannya, Zhou Yuan terkekeh dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf telah mengganggu kakak senior Chuking." Chuking melambaikan tangannya dan berkata tanpa daya, "Kamu menghadapi masalah yang lebih besar, jadi aku bisa mengerti." Dia tahu bahwa Zhou Yuan telah memprakarsai tantangan Chosen karena dia sangat membutuhkan untuk tumbuh lebih kuat. Bagaimanapun, meskipun Master Sekte King Yang dan yang lainnya mendukung Zhou Yuan, dia masih harus mengikuti aturan untuk mendapatkan 7 seni Changsuan. Begitu dia mendapatkan kemenangan dari 7 puncak, dia akan meninggalkan Sekte Changsuan dan langsung menuju ke benua Changmang, di mana dia harus menghadapi Wu Huang, yang mengalahkan Jiang Taisen. Pertempuran yang menunggunya akan menjadi tantangan terbesar yang pernah dia hadapi. Nyatanya, Zhou Yuan bahkan mungkin gagal untuk kembali. Ini tidak aneh, karena meskipun Zhou Yuan diakui sangat kuat, Wu Huang jelas tidak mudah menyerah. Selain itu, ada juga Raja Wu, seorang ahli panggung dueling ilahi. Ada perbedaan dari seluruh dunia kultivasi yang lebih besar. 180.000 bintang Genesis Ki Zhou Yuan mungkin telah membuatnya hampir tak terkalahkan dalam tahap Alpha Origin, tetapi itu masih belum cukup untuk menghadapi mereka yang berada di tahap dueling ilahi. Pikiran tentang tantangan seperti itu bahkan membuat Chuking diam-diam merasa bersimpati. Jika dia berada di posisi Zhou Yuan, dia akan menggaruk kepalanya karena frustrasi sejak lama. Chuking menatap Zhou Yuan dan perlahan berkata, "Tapi meskipun aku bisa berempati dengan kesulitanmu, sebagai Chosen dari puncak Changsuan, aku tidak bisa membiarkanmu melewati tahap ini dengan mudah. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menjelaskan diri saya kepada banyak murid puncak Changsuan." Zhou Yuan mengangguk, menandakan dia mengerti. "Tolong, kakak senior Chuking." Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyatu ke tubuh Chuking. Chuking menggosok kepalanya yang botak mengilap sambil menghela nafas sekali lagi. Ekspresinya berubah serius saat dia berdiri dari pohon pinus. Di bawah tatapan semua orang, rambut hitam panjang mulai tumbuh dari kepalanya yang botak. Dalam waktu singkat beberapa tarikan napas, rambut panjangnya tergerai di belakangnya seperti jubah hitam. Namun, rambutnya tampak setajam jarum dan berkilau sedingin es di bawah cahaya. Undulasi Genesis Ki yang tiada taraf meletus dari tubuh Chuking. Di hadapan kekuatan Zhou Yuan saat ini, bahkan Chuking tidak berani menunjukkan kelalaian apapun. Dia tahu bahwa jika dia menahan sesuatu, dia akan langsung jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan saat serangan Zhou Yuan dimulai, membuatnya sangat sulit untuk pulih. Genesis Ki mengamuk di sekitar tubuh Chuking seperti badai saat dia mengulurkan tangannya. Cahaya keemasan mulai mengembun ke arah telapak tangannya, akhirnya membentuk sebuah satel emas. Satel emas itu tampak berkedip-kedip saat dengan lembut beriak dan memancarkan aura yang sangat menakutkan. Spirit Severing Golden Shuttle, mata Zhou Yuan menyusut saat melihat shuttle. Kembali di Utopia Mythic, Chuking telah menggunakan shuttle emas yang sama ini untuk menghentikan Jiang Taisen di jalurnya, membuatnya tidak mungkin bergerak. Karena Chuking saat ini memiliki dorongan Genesis Ki dari puncak Changsuan, shuttle emas tidak diragukan lagi jauh lebih terkonsentrasi dan padat, membuatnya lebih kuat daripada saat digunakan melawan Jiang Taisen. Adik laki-laki Zhou Yuan, Spirit Severing Golden Shuttle diperoleh di salah satu kunjungan pelatihan saya bertahun-tahun yang lalu dan bukan seni puncak Changsuan saya. Seni puncak Changsuan saya disebut seni langit biru. Chuking membuat segel dengan satu tangan saat suaranya terdengar. Zhou Yuan merasakan riak aneh menyebar di sekitar mereka saat Genesis Ki yang misterius mulai mengembun di depan Chuking, akhirnya membentuk cairan biru tua. Seni ini menciptakan zat yang disebut esensi langit azure dari Genesis Ki di sekitarnya. Senjata, artefak, atau teknik Genesis apapun dapat digabungkan dengannya untuk memperkuat kekuatannya. Dengan kekuatan pikiran, tetesan cairan biru tua yang misterius perlahan jatuh ke satel emas. Satel emas mulai bergetar hebat saat rune biru tua diam-diam muncul di permukaannya, berputar melingkar ke arah ujung. Satel emas memperoleh rona emas biru saat suara samar tapi jelas terdengar. Cahaya yang memancar dari ujungnya tampak bahkan memotong jalinan ruang itu sendiri. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya dengan serius menatap satel biru emas di tangan Chuking. Kongseng,
Li Qingchen dan para Chosen lainnya memiliki perasaan yang menggelegar bahwa jika shuttle itu menargetkan mereka, kemungkinan besar mereka akan menghadapi kematian. Chu Qing perlahan mengangkat tangannya, menatap satelit biru emas sambil berkata, tanpa dorongan dari puncak Changsuan, Spirit Severing Golden Shuttle saya kemungkinan tidak akan mampu menahan tetesan esensi langit Azure ini. Dia mengangkat pekamugannya dan melihat ke arah Zhou Yuan. Jika adik junior Zhou Yuan berhasil menahannya, pertandingan ini akan menjadi kemenanganmu. Zhou Yuan menatap shuttle emas yang bergetar perlahan dengan ekspresi agak serius. Ini adalah serangan terkuat Chu Qing. Serangan yang akan jauh lebih kuat daripada yang digunakan Chu Qing melawan Jiang Taishen. Bahkan Zhou Yuan, dengan kekuatannya saat ini, tidak berani gegabah. 10 jarinya terbuka saat Genesis Ki emas keluar dari tubuhnya seperti tsunami. Cahaya kemasan bersinar dari tubuhnya, begitu cemerlang hingga bahkan menutupi matahari di langit. Mata Chu Qing sedikit menyipit, dia menarik napas dalam-dalam saat tatapan serius tiba-tiba muncul di matanya. Suara menusuk tiba-tiba terdengar di seluruh area. Saat shuttle emas melesat maju, kilatan cahaya tampak menembus ruang itu sendiri. Itu sangat cepat sehingga banyak murid tidak dapat mendeteksi apapun dengan mata telanjang mereka. Hanya praktisi yang lebih kuat yang mampu melihat lintasan shuttle. Kecepatan seperti itu pada dasarnya mustahil untuk dihindari. Apakah Zhou Yuan dapat menahan serangan ini? Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, sosok Zhou Yuan dengan cepat melompat mundur saat pipinya membengkak. Sepersekian detik kemudian, api emas gelap keluar seperti nafas naga. Api matahari surgawi dengan pondasi Genesis Ki Zhou Yuan saat ini, api matahari surgawi tumbuh menjadi lautan api yang megah, menciptakan pemkamugan yang sangat menakutkan. Namun, cahaya emas biru langsung merobek lautan api yang luas dengan momentum yang tak terbendung. Zhou Yuan membuat gerakan meraih dan kuas Yuan surgawi muncul. Rambut seputih salju segera meledak, berubah menjadi benang putih yang tak terhitung banyaknya yang memenuhi langit saat mereka berkelok-kelok menuju cahaya biru kemasan. Pemecah Genesis, dengan teriakan rendah, putih langsung berubah menjadi hitam pekat, dan itu berkilau dengan ketajaman tiada taraf. Bunga api yang tak terhitung jumlahnya meletus di udara. Untai demi helai rambut hitam pekat tampak berubah menjadi lautan ular sanca saat mereka berusaha menghentikan cahaya biru kemasan melalui jumlah yang banyak. Namun, kebuntuan antara kedua kekuatan hanya berlangsung beberapa saat sebelum cahaya biru kemasan menembus lautan ular piton hitam dan langsung menuju Zhou Yuan. Pertukaran antara kedua belah pihak mirip dengan perjalanan roller coaster yang menegangkan namun mendebarkan. Kedua individu jelas menuangkan semua kekuatan mereka ke dalam bentrokan cepat kilat ini. Seni Rosein Omega, saat melihat shuttle yang mendekat dengan cepat, Zhou Yuan mengirimkan sebuah pemikiran. Genesis Ki melesat keluar saat siluet bercahaya misterius muncul di sekujur tubuhnya. Sepasang sayap terbentang hingga panjang penuh sebelum terlipat di depannya, menciptakan perisai sayap. Cahaya emas biru tanpa ampun menabrak perisai sayap, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Kedua belah pihak tampak membeku sesaat, lalu sayapnya tiba-tiba hancur sepersekian detik kemudian. Murid yang tak terhitung jumlahnya berteriak dengan waspada. Ini adalah pertama kalinya hari ini Zhou Yuan dipaksa mundur dan banyak tekniknya tidak dapat mencapai efek apapun. Ini juga membuat para murid puncak Changsuan bersemangat. Akankah perjalanan tantangan Chosen Zhou Yuan berhenti di puncak Changsuan mereka? Sebaliknya, para murid di sisi puncak Saint Genesis sangat gugup sehingga mereka bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Tatapan mereka tidak dapat berpaling dari dual di gunung. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya ini, cahaya biru menembus banyak penghalang Zhou Yuan dan akhirnya muncul tepat di depannya. Tanpa kehilangan momentum, cahaya biru melesat langsung ke arah kepala Zhou Yuan. Pada jarak ini, sudah tidak ada cara bagi Zhou Yuan untuk melarikan diri. Tatapan serius melintas di mata Zhou Yuan, dan dia menginjakan kakinya di tanah. Sosoknya tiba-tiba berhenti saat cahaya muncul dari tubuhnya. Kekuatan tubuh fisiknya telah sepenuhnya meletus. Sementara itu, riak muncul di tanah di bawah kakinya saat tanah berat Genesis Ki meraung ke arahnya dan mengalir ke tubuhnya. 180.000 bintang Genesis Ki berkelap-kelip terang, digabungkan dengan kekuatan fisik mentahnya dan Genesis Ki bumi yang dikumpulkan oleh rune suci bumi. Luka berdarah mulai terbuka di tubuh Zhou Yuan, matanya serius saat dia menatap cahaya biru keemasan yang mendekat dengan cepat. Ketika satu kaki dari alisnya, tangannya tiba-tiba menamparkan di depannya seperti dua gunung bertabrakan. Semua kekuatannya telah berkumpul di antara telapak tangannya. Suara teredam yang dalam terdengar,
gelombang kejut Genesis Ki raksasa terbentang seperti tsunami dengan Zhou Yuan di pusatnya. Batu-batu di sekitarnya berubah menjadi debu saat gelombang kejut benar-benar meratakan semua yang ada di sekitarnya, bahkan tidak menyisakan satupun tonjolan kecil yang terlihat. Namun, tidak ada yang memperhatikan hal ini, pekamugan mereka hanya tertuju pada lokasi Zhou Yuan. Saat gelombang kejut menyebar, sosok Zhou Yuan perlahan muncul sekali lagi. Mata semua orang terbelalak, Zhou Yuan masih berdiri di sana dengan tangan terdorong di depannya. Cahaya biru kemasan terlihat di antara telapak tangannya, hanya setengah jari dari kepalanya. Namun, jarak setengah jari ini mirip dengan jurang yang tidak bisa diseberangi. Shuttle berputar dengan marah, meninggalkan titik darah kecil di antara alis Zhou Yuan yang perlahan menetes ke wajahnya. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi. Di tengah kesunyian, Zhou Yuan perlahan mengendurkan tangannya, meninggalkan shuttle melayang di udara. Itu segera mulai menguap, dan itu benar-benar memudar beberapa saat kemudian. Zhou Yuan menggunakan satu jari untuk menyeka darah di dahinya saat dia melihat ke arah Chu Qing dengan ekspresi serius. Spirit Severing Golden Shuttle kakak senior Chu Qing benar-benar tak terkalahkan. Untuk melukainya meskipun memiliki 180.000 bintang Genesis Ki, kekuatan Chu Qing memang sangat mencengangkan. Chu Qing dengan kosong menatap shuttle yang memudar. Dia terdiam untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menghembuskan nafas panjang dengan penuh kelegaan, seolah-olah beban berat telah diangkat dari pundaknya. Adik laki-laki Zhou Yuan, saya telah bersama Sekte Changsuan selama 10 tahun dan telah menjadi pemimpin Chosen selama bertahun-tahun. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akhirnya akan melewati posisi ini hari ini. Tapi ini bagus karena itu berarti Sekte Changsuan dipenuhi dengan bakat, dan setiap generasi lebih kuat dari generasi sebelumnya. Rambut hitam panjang Chu Qing mulai surut, mengembalikan kepalanya yang botak. Dia menatap lurus ke arah Zhou Yuan saat senyum mempesona muncul di wajahnya yang tampan. Selamat, saudara junior Zhou Yuan. Mulai sekarang dan seterusnya, Anda adalah pemimpin baru dari Chosen. Saya juga mengucapkan selamat kepada Anda karena telah mencapai prestasi luar biasa yang belum pernah dicapai siapapun sejak Sekte Changsuan didirikan, mengumpulkan ketujuh seni Changsuan. Dia menarik napas dalam-dalam dan menangkupkan tinjunya saat suaranya yang jernih terdengar. Puncak Changsuan memberi selamat kepada pemimpin Chosen. Suasana hiruk-pikuk tiba-tiba turun. Murid Sekte Changsuan yang tak terhitung jumlahnya menjadi meledak karena emosi yang tak terbendung bergejolak di dalam diri mereka. Mereka menyaksikan kelahiran legenda. Suara Kong Seng, Li Qingchan, Sang Chun Qiu dan Chosen lainnya terdengar di seluruh negeri. Puncak Sword Comet mengucapkan selamat kepada pemimpin Chosen. Puncak teratai salju memberi selamat kepada pemimpin Chosen. Murid yang tak terhitung jumlahnya mulai bergabung satu demi satu. Suara ucapan selamat menggelegar di Sekte Changsuan seperti guntur, mengguncang banyak puncak. Hari itu sebuah legenda baru lahir di Sekte Changsuan. Tantangan Chosen telah berakhir, namun, seluruh Sekte Changsuan masih syok. Bagaimanapun, itu adalah prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tidak kalah dengan kelahiran legenda. Di masa depan, kemungkinan besar ini akan menjadi legenda yang akan didengar setiap generasi murid saat mereka bergabung dengan Sekte Changsuan. Nama Zhou Yuan selamanya akan diwariskan dalam sejarah. Ruang diskusi resmi, Master Sekte King yang duduk di kursi tertinggi dengan Master Puncak tersebar di kiri dan kanannya. Para Chosen tepat di bawah mereka. Ekspresi rumit saat ini mewarnai tatapan mereka saat mereka melihat sosok muda di depan mereka yang telah menciptakan badai hebat di Sekte Changsuan. Master Sekte King yang melihat ke atas dan tertawa kecil sambil berkata, "Hari ini adalah saat yang menggembirakan bagi Sekte Changsuan, kerja bagus, Zhou Yuan." Tidak ada cara untuk menyembunyikan kekaguman dan pujian di matanya. Zhou Yuan agak terpesona dengan pujian seperti itu. Alasan utama mengapa dia menyebabkan bahaya seperti itu hari ini adalah karena keinginan egoisnya untuk mendapatkan 6 seni Changsuan lainnya. 7 seni Changsuan dipisahkan dari teknik Sein Genesis yang dibuat guru saya. Meskipun mengatakan bahwa ketika seni ketujuh dikumpulkan, teknik Sein Genesis akan muncul. Ini tidak berarti bahwa Anda dapat segera mengubah seni ketujuh tersebut menjadi teknik Sein Genesis yang lengkap. Hanya ketika Anda menguasai ketujuh seni, Anda akan memiliki kesempatan untuk mulai mempelajari teknik Sein Genesis, dan ketika Anda akhirnya mendapatkan pemahaman penuh, 7 seni akan berubah menjadi teknik Sein Genesis. Master Sekte King yang tersenyum. Zhou Yuan sama sekali tidak menganggapnya aneh. Akan terlalu mudah jika yang diperlukan hanyalah mengumpulkan 7 seni untuk menciptakan ajaran Sein Genesis. Selain itu,
Bahkan jika dia memperoleh teknik genesis pada level itu, dia tidak akan dapat menggunakannya mengingat kultivasinya saat ini. Sebaliknya, akan jauh lebih baik untuk mulai belajar 7 seni. Dia percaya bahwa suatu hari pada akhirnya akan tiba ketika dia sepenuhnya menguasai segalanya. Master Sekte King Yan mengangguk setuju pada penampilan Zhou Yuan. Sekte Changsuan akan membantu menyebarkan masalah hari ini. Itu bisa dianggap sebagai serangan balik melawan Istana Suci. Sebelumnya, Istana Suci telah mengadakan pertunjukan yang luar biasa dari Wu Huang mengalahkan Jiang Taishen untuk mengklaim tempat pertama dalam daftar Chosen, memukau banyak faksi. Itu juga ditujukan untuk menahan momentum yang diperoleh Sekte Changsuan di Mythic Utopia. Berita tentang masalah ini telah menjadi pukulan besar bagi para murid Sekte Changsuan. Untungnya, Zhou Yuan telah berhasil dengan sempurna dalam tantangan Chosen, suatu prestasi yang kemungkinan besar akan menghapus semua perasaan negatif yang ditimbulkan oleh Wu Huang. Zhou Yuan mengangguk, dia secara alami tidak keberatan dengan keputusan strategis seperti itu. Pada catatan lain, saya sudah berkomunikasi dengan Kepala Istana Seng Yuan melalui roh kami. Kata-kata ini segera menyebabkan setiap pekamugan di aula beralih ke Master Sekte King Yang, sementara ekspresi Zhou Yuan berubah menjadi serius. Keduanya dianggap sebagai eksistensi paling kuat di surga Changsuan, dan setiap gerakan yang mereka lakukan akan menciptakan riak yang sangat besar. Sehubungan dengan perang antara Kerajaan Wu Besar dan Kekaisaran Zhou Agung, dia telah mengindikasikan bahwa Istana Suci berniat untuk ikut campur. Mata Zhou Yuan menyusut saat tinjunya tanpa sadar mengepal. Gangguan Istana Suci adalah berita terburuk yang bisa dia terima. Master Sekte King yang dengan acuh tak acuh berkata, tapi aku juga telah memberitahu dia bahwa jika Istana Suci ikut campur, Sekte Changsuan tidak akan berdiam diri. Pada akhirnya sekte-sekte itu bahkan mungkin akan meledak. Nada suaranya tenang, tetapi bahkan mata para master puncak lainnya menjadi muram saat ini. Setiap orang dari mereka jelas mengerti bahwa jika kedua raksasa ini benar-benar bergerak, itu akan menjadi urusan yang menghancurkan bumi yang kemungkinan besar akan mempengaruhi seluruh surga Changsuan. Mata Master Puncak Lianyi tumbuh sedalam kolam yang sunyi saat dia berkata, apa yang diinginkan Seng Yuan, jika dia ingin berkelahi, Sekte Changsuan telah menahan diri selama bertahun-tahun, dan sudah waktunya beberapa dendam diselesaikan dengan benar. Master Sekte King yang melambaikan tangannya dan berkata, meskipun dia menganggap Sekte Changsuan sebagai duri di matanya, dia juga memahami bahwa bentrokan hanya akan membuat kedua belah pihak terluka parah, membiarkan orang lain mengambil keuntungan. Namun, dia bersikeras bahwa Zhou Yuan telah mempermalukan Istana Suci dan harus dihukum karenanya. Oleh karena itu, dia membuat kesepakatan dengan saya, dalam perang antara Kerajaan Zhou Besar dan Kerajaan Wu Besar, Istana Suci dan Sekte Changsuan tidak boleh mengirim tingkat dueling ilahi manapun dan ahli di atasnya. Master Puncak lainnya terkejut, tidak dapat mengirim ahli tahap dueling ilahi dan di atasnya, apa niatnya? Master Sekte King yang perlahan menjelaskan, dengan kata lain, Istana Suci tidak akan mengizinkan Zhou Yuan kembali ke benua Changmang. Selama dia meninggalkan sekte, dia akan terus-menerus diserang oleh para murid Istana Suci. Mata Zhou Yuan langsung menjadi beku. Jika dia tidak kembali, Kerajaan Zhou Besar pasti bukan tandingan Kerajaan Wu Besar. Meskipun dia pada dasarnya tak terkalahkan dalam tahap Alpha Origin, hasil diserang oleh gelombang tak berujung dari murid-murid Istana Suci tidak akan bagus. Di penghujung hari, Istana Suci bermaksud untuk membantu Wu Huang. Apakah karena apa yang telah dia lakukan di Mythic Utopia? Di bawah, Chu Qing menggosok kepalanya yang botak mengilap sambil berkata sambil tersenyum. Karena ketua sekte telah mengatakan bahwa tingkat dueling ilahi dan di atasnya dilarang untuk ikut campur, kita harus berada dalam jangkauan yang diizinkan kan? Master Sekte King yang tertawa dan tidak menyangkalnya. Chu Qing langsung mengerti. Dia melihat ke arah Zhou Yuan dan berkata, ketika adik junior Zhou Yuan pergi, para murid dari Sekte Changsuan kita akan mengikuti dan melindungimu sepanjang jalan menuju benua Changmang. Zhou Yuan mengerutkan bibirnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dengan sungguh-sungguh menangkupkan tinjunya ke arah Chu Qing dan yang lainnya. Dia tahu bahwa ketika para murid dari kedua sekte bentrok, badai berdarah yang akan mengejutkan seluruh benua Shengzu pasti akan menyusul. Master Puncak Lianyi dengan dingin berkata, Seng Yuan jelas ingin melampiaskan amarahnya pada Zhou Yuan. Dia benar-benar picik untuk seorang Master Sekte. Master Puncak lainnya tidak mengatakan apa-apa, meski mereka tidak takut bertarung sampai mati. Konsekuensinya memang terlalu mengerikan, secara alami akan lebih baik untuk menghindari situasi seperti itu. Zhou Yuan, kapan kamu berencana pergi? Tanya Master Sekte King Yang. Zhou Yuan merenung sejenak sebelum dia menjawab,
pertama-tama saya akan menggunakan beberapa hari ke depan untuk menguasai Mythic Saint Body sebelum berangkat. Master Sekte King yang mengangguk, karena kamu melatih tubuh Saint Mythic kecil, kamu seharusnya dapat dengan cepat menguasai tubuh Saint Mythic dan menjadi lebih kuat. Dia juga mengerti bahwa Zhou Yuan harus segera menghadapi pertempuran yang sulit, setiap sedikit kekuatan yang dia peroleh sekarang akan meningkatkan peluangnya. Semua orang harus pergi dan bersiap, hari ini adalah saat yang menggembirakan bagi Sekte Changsuan kita. Jadi biarkan para murid melepaskan sedikit. Master Sekte King yang melambaikan tangannya, Master Puncak mengucapkan selamat tinggal, sementara Zhou Yuan, Chu King dan yang lainnya mundur dari ruang diskusi resmi. Ketika semua orang pergi, Master Sekte King yang mengangkat kepalanya, matanya berubah sedalam malam. Seng Yuan, apakah kamu benar-benar melakukan begitu banyak upaya semata-mata untuk melepaskan nafas frustrasi dan menghukum seorang murid belaka? Malam perayaan Sekte Changsuan, namun, suasananya tetap sangat hidup, terutama di puncak Saint Genesis, di mana suasana pesta yang langka telah mengambil alih tempat itu. Alasan dibalik ini tentu saja adalah legenda yang diciptakan Zhou Yuan hari itu. Semua orang dengan jelas memahami betapa banyak kemuliaan yang telah dia bawa ke puncak Saint Genesis dengan tantangan Chosen, akan berlebihan untuk mengatakan bahwa prestasi ini akan menjadi kebanggaan setiap generasi murid puncak Saint Genesis di masa depan. Di masa lalu, puncak Saint Genesis pada dasarnya adalah keberadaan yang tidak terlihat di sekte tersebut. Namun, tidak ada yang berani mengabaikan mereka di kemudian hari, apalagi sekarang Zhou Yuan telah menggantikan Chu King sebagai pemimpin baru dari sekte Changsuan Chosen. Terlepas dari apa yang dikatakan, kebangkitan puncak Saint Genesis tidak diragukan lagi terkait erat dengan kontribusi Zhou Yuan. Banyak murid memahami ini, dengan demikian, status dan prestise Zhou Yuan di puncak Saint Genesis telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan, orang tersebut bahkan dapat mengatakan bahwa master puncak pengganti Shen Taiyuan tidak dapat dibandingkan. Di tempat tinggal gua tertentu, sebuah sungai kecil mengular melewati paviliun batu di dalam gua. Yao Yao sedang memegang labu giok yang rumit, dengan lembut memiringkannya saat anggur sebening kristal mengalir keluar dari mulutnya dan masuk ke dalam 3 mangkuk porselen di atas meja. Dia meletakkan labu dan mengangkat salah satu mangkuk, matanya yang cerah menatap ke arah Zhou Yuan saat senyum tipis muncul di atasnya. Saya berjanji untuk bersulang jika kamu memperoleh kemenangan penuh dalam tantangan Chosen. Zhou Yuan juga mengangkat salah satu mangkuk, merasa sedikit linglung sejenak. Tidak ada yang tahu lebih baik dari dirinya sendiri betapa dia telah bekerja keras selama 2 tahun terakhir ini. Pria muda dari benua Shengzhou saat itu akhirnya mencapai sedikit kesuksesan hari ini. Dengan berbagai emosi yang berputar-putar di dalam hatinya, Zhou Yuan menatap wajah cantik yang menggetarkan hati di hadapannya dan dengan lembut berkata, "Yao Yao, terima kasih telah berada di sisiku selama ini. Meskipun Master Chang Yuan menugaskan saya untuk menjaga punggungmu, saya tahu bahwa kamulah yang telah merawat saya selama beberapa tahun terakhir." Nada suaranya agak mengejek diri sendiri. Tanpa Yao Yao, Zhou Yuan tidak tahu apakah dia akan bisa sejauh ini hari ini. Mata cerah Yao Yao terfokus pada Zhou Yuan saat dia berkata, "Jangan meremehkan dirimu sendiri. Jika kamu percaya mengandalkan orang lain dapat menjadikan kamu pemimpin Chosen, kamu terlalu meremehkan sekte Changsuan." Dia berhenti sejenak saat dia dengan lembut menggigit bibir merahnya. Ada beberapa hal yang tidak dia katakan. Jika bukan karena menemani Zhou Yuan, dia tidak dapat membayangkan betapa dingin dan tidak berwarna dunianya. Tanpa Zhou Yuan, kemungkinan besar dia sudah lama meninggalkan semua emosi. Bagaimanapun, dia pada dasarnya adalah orang yang sangat penyendiri dan dingin. Bahkan perasaannya terhadap sekte Changsuan tidak sekuat perasaannya terhadap gua tempat dia dan Zhou Yuan tinggal selama 2 tahun terakhir. Hanya ketika Zhou Yuan berada di sisinya, ketidakpeduliannya yang dingin tampaknya sedikit mencair tanpa sadar. Ini membuatnya merasa seolah-olah dia adalah manusia yang hidup dan bernafas, bukan batu sedingin es atau dewa yang begitu tinggi di atas alam fana sehingga mereka bahkan tidak akan berkedip saat kehancurannya. Oleh karena itu, dia merasa bahwa dialah yang seharusnya berterima kasih padanya. Zhou Yuan menyeringai pada Yao Yao sebelum dia berkata dengan cara yang misterius, "Aku punya hadiah untukmu." Yao Yao terkejut. Ada tatapan bingung di matanya yang sebening kristal saat dia menatapnya. Zhou Yuan dengan lembut menepuk tas spasial di pinggangnya, menyebabkan 3 toples anggur muncul di atas meja. "Alkohol?" Yao Yao menoleh saat bibir merahnya sedikit menonjol. "Saya menjadi sangat pemilih tentang alkohol. Saya harap kamu tidak mendapatkan minuman biasa."
Zhou Yuan mengangkat alisnya saat dia terkekeh dan berkata, "Buka dan lihatlah." Yao Yao menarik segel tanah liat di botol dan mengendus dengan hidungnya yang kuat. Aroma yang kaya dan lembut segera menyerang indranya, menyebabkan matanya sedikit cerah. Dia menikmati aroma alkohol sebelum ekspresi kegembiraan yang sangat jarang terlihat muncul di wajahnya. Ini, anggur Tao Yao, kamu telah berhasil membuatnya. Yao Yao telah menemukan resep anggur yang telah lama hilang beberapa waktu lalu, dan dia sangat menyukainya, bahkan dia memberinya nama. Namun, proses pembuatannya sangat sulit, dan bahan yang dibutuhkan sangat sulit ditemukan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Zhou Yuan akan berhasil memproduksinya. Yao Yao tidak menunjukkan keraguan saat dia menuangkan anggur ke dalam mangkuknya sebelum dengan hati-hati mengisinya dengan anggur Tao Yao. Anggur itu memiliki rona rubi yang samar dan sejernih kristal. Dia meneguk sedikit, menikmati sensasi indah dari ujung lidahnya, matanya berubah menjadi bulan sabit kecil. Namun, lama kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya ketika dia berkata dengan agak bingung, ada sedikit rasa unik dalam anggur Tao Yao ini. Zhou Yuan tertegun, ekspresinya menjadi sedikit tidak wajar. Dia jelas tidak mengharapkan Yao Yao untuk menikmati sampelnya dengan cara yang begitu mendetail. Yao Yao meneguk sedikit lagi, menyebabkan pupil matanya sedikit mengecil. Dia menatap Zhou Yuan dan perlahan berkata, ada jejak darah yang sangat samar di anggur Tao Yao ini. Zhou Yuan dengan canggung menggaruk kepalanya sebelum dia berkata tanpa daya, lidahmu terlalu hebat. Saat tatapan Yao Yao berangsur-angsur berubah menjadi tajam, Zhou Yuan tidak punya pilihan selain dengan patuh menjelaskan, itu karena persik darah roh, bahan utama dari anggur Tao Yao ini. Ini adalah tanaman yang sangat langka yang hampir punah. Tetapi dengan sedikit keberuntungan, saya berhasil menemukan satu benih yang kemudian saya tanam di gunung belakang selama setengah tahun. Bagaimana kamu melakukannya? Tanya Yao Yao, langsung ke inti masalahnya. Zhou Yuan dengan canggung menjawab, kondisi pertumbuhan persik darah roh cukup unik. Itu perlu disiram dengan darah manusia untuk tumbuh, jadi saya memberinya sedikit darah setiap beberapa hari. Dia bisa melihat ekspresi Yao Yao semakin jelek, dan buru-buru berkata, jangan khawatir, meskipun kedengarannya menjijikkan, persik darah roh yang tumbuh darinya hanya menyerap esensi di dalam darah, dan mereka sebenarnya pemkamugan yang cukup indah. Dia tahu bahwa Yao Yao adalah orang yang terobsesi pada kebersihan, dan Yao Yao merasa jijik dengan bagaimana tumbuhan itu bisa tumbuh berkembang. Namun, Yao Yao hanya berdiri di sana, menatap Zhou Yuan sambil bergumam pelan, bodoh. Apa? Zhou Yuan tidak mendengarnya dengan jelas. Tangan Yao Yao mengepal erat saat dia tiba-tiba mengangkat matanya yang cerah. Sepotong kemarahan melintas di dalam diri mereka saat dia memarahi. Saya berkata, apakah kamu idiot? Untuk anggur belaka, Anda memberinya darah selama lebih dari setengah tahun. Zhou Yuan telah berlatih keras selama setahun terakhir, dan dia akan kelelahan setiap kali dia kembali. Meski begitu, dia masih menggunakan darahnya untuk menyirami pohon itu. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa seolah-olah sebuah tangan mencengkeram hatinya dengan ringan. Ekspresi Zhou Yuan tetap agak canggung. Pada akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, sangat jarang melihatmu menyukai sesuatu. Aku ingin lebih sering melihat wajah itu. Suaranya sepertinya menembus tubuhnya seperti kekuatan yang tak terlihat dan membanting keras bagian terdalam hatinya. Dari situ menyebar perasaan yang tak terlukiskan. Perasaan ini membingungkannya, membuatnya bingung. Matanya memerah saat dia menggigit bibirnya dan memalingkan muka. Namun, sekarang tidak ada jejak ketidakpeduliannya yang biasa kecuali aura kegembiraan seorang wanita muda. Hati Zhou Yuan berdesir melihat pemkamugan ini. Sambil tersenyum, dia diam-diam mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Yao Yao yang agak sedingin es. Jangan marah. Yao Yao berjuang sedikit, tetapi tidak melepaskan diri, membiarkannya melakukan apa yang dia suka. Perasaannya sedikit surut saat dia mengangkat kepalanya dan memasang wajah yang keras. Kamu tidak diizinkan melakukan hal bodoh seperti itu di masa depan. Bagaimana saya bisa minum anggur seperti itu? Cahaya bulan menyinari tubuhnya, membuat cahaya redup tampak mengalir di bibirnya yang kemerahan dan lembut. Jantung Zhou Yuan berdetak lebih cepat karena sesuatu sepertinya meledak di kepalanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengambil langkah maju dan tiba-tiba menundukkan kepalanya, meletakkan bibirnya di bawah matanya yang melebar. Bibirnya terasa seperti kelopak, dingin dan lembut. Cahaya roh segera mulai berkelap-kelip di antara alis Yao Yao. Insting pertamanya berteriak untuk mengusir Zhou Yuan. Namun, ketika tatapannya menyapu anggur Tao Yao di atas meja,
Hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Setelah berkedip mengkhawatirkan selama beberapa saat, cahaya roh perlahan melemah. Matanya berangsur-angsur menjadi agak mengkilap. Sebenarnya Zhou Yuan sudah menunggu pemukulan datang saat dia menciumnya. Tetapi ketika dia merasakan kekuatan roh yang melemah, darah mulai mengalir deras di tubuhnya. Tatapannya menyapu saat ini, kebetulan menemukan Tuntun di atas meja. Dia bersandar pada botol, memeluk mangkuk di lengan mungilnya saat matanya memkamuknya dengan jijik, seolah-olah telah melihat trik murahan Zhou Yuan. Namun, Zhou Yuan tidak peduli dengan semua itu. Rasionalitas kecil yang diperolehnya kembali langsung dihancurkan oleh keputusan Yao Yao untuk berkompromi. Dia mengulurkan tangan dan dengan erat memeluk pinggangnya yang ramping seperti wanita seolah mencoba untuk menyatukannya ke dalam pelukannya. Di pavilion batu, seorang pria dan wanita muda sepertinya melupakan semua hal lain di sekitar mereka. Beberapa saat kemudian, Yao Yao tersipu dan terengah-engah di dada Zhou Yuan saat dia dengan lembut berkata, "Zhou Yuan, aku juga punya hadiah untukmu." Setelah mendengar kata-kata ini, mata Zhou Yuan langsung berubah menjadi serigala di malam hari saat cahaya cabul muncul di dalamnya. Hadiah apa? Di gua yang tinggal? Detak jantung Zhou Yuan melonjak lagi saat dia menatap Yao Yao di pelukannya, mulutnya agak kering. Yao Yao melarikan diri dari pelukannya, rona merah samar masih terlihat di wajahnya yang cantik saat dia menunjuk ke arahnya dan berkata, "Buka bajumu dulu." Di sini, Zhou Yuan tertegun. Yao Yao meliriknya, "Di mana lagi?" Zhou Yuan ragu-ragu saat dia melihat ke arah Tuntun dengan senang minum di atas meja. Dengan rasa malu, dia berkata, "Tuntun masih di sini. Bagaimana kalau kita menidurkannya di luar gua malam ini?" Ekspresi Yao Yao berubah tenang saat kuas run Genesis berwarna hijau gelap muncul di tangannya. "Saya mengatakan bahwa saya akan membantumu menuliskan rune penekan naga besar. Lepaskan pakaianmu, jadi aku bisa melukisnya." Racun kebencian naga di tubuh Zhou Yuan telah muncul kembali setahun yang lalu, dan Yao Yao hampir tidak berhasil menekannya jika tidak dengan bantuan darah Tuntun. Tetapi untuk benar-benar menaklukkannya dan mencegah serangan balik lebih lanjut, Yao Yao telah membolak-balik banyak buku kuno dan menemukan metode tertentu yang dikenal sebagai rune penekan naga besar. Namun, bahan yang dibutuhkan sangat langka. Karena itu, Yao Yao membutuhkan banyak waktu dan upaya selama setahun terakhir untuk akhirnya mendapatkan semuanya. Ekspresi Zhou Yuan menjadi agak kosong. Sudut bibirnya berkedut selama beberapa saat sebelum dia berkata dengan suara serak, "Hadiah yang kamu maksud adalah run penekan naga besar ini." Meskipun run penekan naga besar untuk sementara dapat menyelesaikan salah satu masalah terbesarnya, racun kebencian naga, mengapa Zhou Yuan merasa bahwa dia tidak begitu senang karenanya? Kuas run Genesis berputar di antara jari-jari ramping Yao Yao. Dia tampak menyeringai saat dia fokus pada Zhou Yuan dan bertanya, "Oh, menurutmu hadiah seperti apa itu?" Zhou Yuan bisa merasakan aura yang sangat berbahaya datang dari senyum indah Yao Yao. Naluri kelangsungan hidupnya segera meraung. Dia tersenyum dengan sikap menjilat dan berkata, "Tidak ada, aku benar-benar tidak sabar untuk menerima run penekan naga besar." "Buka bajumu." Yao Yao tidak membuang waktu saat dia dengan lembut menganggukkan dagunya yang tajam seperti seorang ratu yang tinggi. Zhou Yuan dengan cepat melepas pakaiannya, memperlihatkan tubuh kurusnya. Di atas meja, Tuntun terus meminum anggur sambil menunjuk Zhou Yuan dengan cakarnya dan tertawa mengejek. Wajah Zhou Yuan terbakar karena malu saat dia mengirim tatapan tajam ke Tuntun. Tuntun menanggapi dengan pekamugan menghina sebelum menepuk-nepuk perutnya yang bulat dan agak kembung. Matanya menyapu ke seluruh area sebelum mencapai ke arah 3 botol anggur Taoyao, tampaknya berniat untuk merasakan alkohol yang dibuat dari darah idiot Zhou Yuan. Yao Yao dengan dingin berkata tanpa menoleh, "Jika kamu sudah tidak menginginkan lidahmu, silakan dan coba untuk meminumnya." Cakar Tuntun langsung membeku, dan Tuntun mengeluarkan ratapan sedih. Yao Yao dengan lembut mendengus dan melemparkan Tuntun labu giok yang tergantung di pinggangnya. Maknanya jelas, alkohol lain bisa diminum, tetapi tidak ada yang bisa menyentuh 3 toples anggur Taoyao. Tidak memperhatikan Tuntun lebih lanjut, dia membuat gerakan meraih, dan sebuah botol kristal muncul, cairan hitam kental mengalir di dalam botol, mengeluarkan gelombang yang mengkhawatirkan. Benang cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya tampak berputar di dalam cairan hitam, menciptakan pemkamugan yang cukup aneh, dan banyak desisan samar sepertinya bergema darinya. Terbukti, Yao Yao sudah memodulasi bahan run penekan naga besar. Akan ada rasa sakit, cobalah untuk menahannya. Yao Yao memperingatkan saat kuas run Genesis di tangannya dicelupkan ke dalam cairan hitam. Dengan jentikan ringan,
ujung kuas melesat melintasi tubuh Zhou Yuan. Sapuan hitam berkelok-kelok di tubuh Zhou Yuan, meninggalkan asap hitam yang mengepul di belakang mereka, dan bekas luka bakar mulai muncul di kulit Zhou Yuan. Rasa sakit yang hebat menyertai goresan hitam, menyebabkan Zhou Yuan meringis kesakitan saat dia dengan tabah menahannya. Pergelangan tangan Yao Yao dengan lembut tersentak saat giresan demi goresan mulai terbentuk, pola hitam aneh perlahan muncul di tubuh Zhou Yuan. Benang cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya terbentang ke segala arah seperti rantai hitam yang bergoyang. Zhou Yuan bisa merasakan kekuatan aneh perlahan muncul. Namun, saat run penekan naga besar secara bertahap terbentuk, cahaya merah darah tiba-tiba muncul dari tengah telapak tangan Zhou Yuan. Dia menyaksikan dengan ngeri saat racun kebencian naga tampaknya terbangun. Benang merah darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dan dengan panik menyerbu tubuhnya. Jeritan menusuk meletus dari mulut Zhou Yuan, racun kebencian naga telah mulai melakukan serangan balik. Mata Yao Yao menyusut sedikit saat dia dengan cepat berkata, "Racun kebencian naga telah merasakan bahaya. Tahan Zhou Yuan." Dia mencoba menghancurkan run penekan naga besar yang tidak lengkap. Zhou Yuan segera menggertakkan giginya, berjuang melawan rasa sakit yang mengikis tulang saat Genesis Ki meraung keluar dari dueling Ki-nya untuk menghentikan racun kebencian naga. Cahaya merah darah dan keemasan terjalin di lengan Zhou Yuan saat pertempuran sengit meletus di dagingnya. Namun, meskipun Zhou Yuan telah tumbuh jauh lebih kuat, racun kebencian naga juga dengan cepat menguat setelah menyerap sebagian besar berkat naga suci dari Wu Huang, dan itu tidak aktif selama ini. Dengan demikian, bahkan Zhou Yuan tidak menyadari kekuatannya. Tapi sekarang telah meletus saat merasakan bahaya. Kekuatannya yang luar biasa dengan cepat menghancurkan Genesis Ki milik Zhou Yuan. Benang merah darah yang tak terhitung jumlahnya melesat melewati bawah kulitnya, bergerak menuju run penekan naga besar yang tidak lengkap saat dan merobek Genesis Ki emas. "Aku tidak bisa menghentikannya," Zhou Yuan menjerit, matanya sepenuhnya merah. Yao Yao sepenuhnya fokus saat dia terus mengerjakan run penekan naga besar. Dia melirik sekilas ke benang merah darah yang tak terhitung jumlahnya yang dengan cepat menyerang melalui pertahanan Genesis Ki Zhou Yuan. Matanya berkedip-kedip berpikir sejenak sebelum dia tiba-tiba menggertakkan giginya. Kekuatan roh tiba-tiba menusuk salah satu ujung jarinya, menyebabkan untaian cahaya emas keunguan misterius mengalir ke bawah secara diam-diam di sepanjang kuas dan masuk ke tubuh Zhou Yuan. Di atas meja, Tuntun, dengan senang minum, sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba berdiri. Mata emasnya memkamuk ke arah Yao Yao, dan Tuntun mengeluarkan beberapa raungan cemas. Tampaknya telah menyadari sesuatu, Yao Yao meliriknya dan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Tuntun tidak punya pilihan selain duduk kembali, tetapi ada pekamugan khawatir di matanya. Racun kebencian naga telah menembus. Zhou Yuan tiba-tiba berteriak, jelas tidak menyadari tindakan Tuntun. Semua pertahanan Genesis Ki-nya telah hancur berkeping-keping oleh racun kebencian naga yang menyerang. Namun, cahaya emas keunguan tiba-tiba mekar di tubuh Zhou Yuan tepat saat racun kebencian naga menerkam ke arah run penekan naga besar yang tidak lengkap. Saat cahaya emas keunguan menyapu, benang merah darah yang sebelumnya tak terbendung meleleh seperti salju yang bertemu lahar. Pada saat itu, Zhou Yuan sepertinya mendengar raungan naga tirani yang marah dan ketakutan. Yao Yao tetap tenang saat tangannya bergerak dengan gesit sampai, akhirnya, dia menyelesaikan goresan terakhir dari run penekan naga besar, menyatukannya dengan sempurna. Sinar cahaya hitam mekar di permukaan tubuh Zhou Yuan. Benang cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya bergetar saat suara rantai bergema samar. Benang merah darah segera menyusut kembali seolah merasakan bahaya yang sangat besar. Yao Yao menatap racun kebencian naga yang mundur dengan cepat saat matanya menjadi sangat dingin. Dengan dorongan lembut kuasnya, dia sepenuhnya mengaktifkan run penekan naga besar. "Kamu telah menyebabkan kerusakan selama bertahun-tahun, sudah saatnya kamu ditundukkan." Di belakang suara Yao Yao, benang hitam yang tak terhitung banyaknya berkerumun menuju racun kebencian naga. Racun kebencian naga bergetar hebat karena sepertinya berteriak seperti binatang buas yang terperangkap. Benang hitam cahaya yang tak terhitung berkerumun melewati tubuh Zhou Yuan, tiba di lokasi racun kebencian naga dalam sekejap mata. Selanjutnya, benang hitam dibebankan ke racun kebencian naga. Benang merah darah yang tak terhitung jumlahnya meledak dari racun kebencian naga dalam upaya untuk menghancurkan benang hitam. Namun, benang hitam itu tidak ada habisnya. Mereka terus-terusan diarahkan melalui benang merah darah seperti rantai hitam dan melesat ke inti racun kebencian naga. Racun kebencian naga bergetar luar biasa.
benang hitam demi benang hitam mulai membungkus racun kebencian naga, perlahan membentuk apa yang tampak seperti penjara hitam yang terbuat dari rune kuno, benar-benar menyegel racun kebencian naga di dalamnya. Racun kebencian naga berjuang keras, tetapi penjara yang dibuat oleh rune penekan naga besar mirip dengan magma ke benang merah, menyebabkan mereka menyusut kembali setelah menyentuhnya. Keajaiban rune penekan naga besar akhirnya terungkap. Racun kebencian naga berjuang untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia menyadari kesia-siaan upaya dan perlahan mulai meringkuk di dalam penjara. Saat racunnya berhenti, Zhou Yuan akhirnya merasakan aktivitas di tubuhnya mulai mereda. Basah kuyup oleh keringat, dia melihat ke arah telapak tangannya dengan wajah pucat pasi di mana rune hitam kuno muncul. Rune itu terdiri dari beberapa lingkaran hitam, dan di dalam lingkaran paling tengah ada titik merah darah. Jika seseorang mendengarkan dengan seksama, seseorang akan dapat mendengar raungan marah dari naga gila. Apa itu bekerja? Gumam Zhou Yuan. Di masa lalu, Zhou Yuan selalu merasa seolah-olah ada panah yang diarahkan ke punggungnya ketika dia melihat racun kebencian naga. Itu adalah bom waktu yang berdetak di dalam tubuhnya yang bisa meledak kapan saja. Tapi sekarang, dia tidak lagi memiliki perasaan seperti itu ketika dia melihatnya. Rune penekan naga besar tampaknya berhasil. Racun kebencian naga telah disegel dan ditekan. Yup, kamu tidak perlu lagi khawatir tentang racun kebencian naga yang meletus dan menyerangmu. Suara Yao Yao terdengar dari belakang. Zhou Yuan terkejut ketika mendengarnya, karena kedengarannya sangat lemah. Dia segera berbalik dan melihat kepucatan yang jarang terlihat di wajah cantik Yao Yao. Zhou Yuan buru-buru bangkit dan mengulurkan tangan untuk mendukung lengan tipis Yao Yao saat dia dengan lembut berkata, "Apa yang terjadi padamu?" Yao Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku akan baik-baik saja setelah istirahat." Zhou Yuan mengerutkan kening. Rasanya inti Yao Yao telah rusak, matanya berkedip-kedip dalam pikirannya sebelum dia tiba-tiba berkata, "Ketika racun kebencian naga menembus pertahananku sebelumnya, zat emas keunguan misterius muncul di tubuhku dan menghentikan racunnya. Apa itu tadi?" Dia telah mencoba menyelidikinya lebih awal, tetapi zat emas keunguan misterius itu tampaknya telah menghilang tanpa jejak, seolah-olah bersembunyi di relung terdalam tubuhnya. Substansi misterius memberi Zhou Yuan perasaan yang tak terlukiskan. Kuno, misterius, dan kuat. Mata Yao Yao berkedip sejenak saat dia menjawab, "Kamu terlalu banyak berpikir." Zhou Yuan tidak berdaya atas penyangkalannya. Dia tahu bahwa Yao Yao memiliki terlalu banyak rahasia, hal-hal yang masih belum dapat dipahami oleh dirinya saat ini. Terlepas dari itu, menghilangkan masalah racun kebencian naga adalah suatu hal yang layak untuk dirayakan. Karena Yao Yao menolak membicarakannya, dia tidak akan mendesaknya lebih jauh. Yao Yao duduk di samping meja dan mengambil sebotol anggur Tao Yao. Dia melirik Zhou Yuan saat bibirnya sedikit melengkung. "Kita akan menggunakan ini untuk merayakannya. Kamu tidak lagi harus menderita rasa sakit karena kambuhnya racun kebencian naga." Zhou Yuan menyeringai, "Aku akan menemanimu sampai akhir." Saat besok tiba, dia berencana memanfaatkan setiap momen terjaga untuk melatih tubuh Saint Mythic sedemikian rupa untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Tapi malam ini, dia akan membiarkan dirinya melepaskan untuk sementara waktu. Anggur merah delima sebening kristal dituangkan dari botol, mengisi mangkuk sampai penuh. Di sampingnya, mata Tuntun bersinar saat dia mendorong mangkuknya dengan hati-hati. Tanpa persetujuan Yao Yao, ia tidak berani menyentuh anggur Tao Yao. Yao Yao meliriknya, menyebabkan Tuntun segera menunjukkan senyum menjilat. Pada akhirnya, Yao Yao tidak keberatan, dan membantunya mengisi mangkuknya. Di dalam gua, seorang pemuda, seorang wanita muda, dan seekor binatang kecil mendentingkan mangkuk mereka sebelum menghabiskan semuanya dalam sekali teguk. Bibir merah Yao Yao berkilauan saat matanya tertutup dengan lembut, menikmati sensasi yang luar biasa. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya membuka matanya lagi saat dia terkikik. Rasanya benar-benar unik. Rasanya seolah mengalir ke bagian terdalam dari hati seseorang, asam dan pahit dengan aftertaste yang melekat. Dia tahu bahwa hanya akan ada satu kumpulan rasa ini di dunia ini, karena rasanya tidak akan ada yang bisa sama di masa depan. Bahkan jika Zhou Yuan membuat anggur lain dengan resep persis seperti yang dia lakukan sebelumnya, rasanya akan sedikit berbeda, karena persik darah roh perlu dipelihara dengan darah esensi, dan darah Zhou Yuan di masa depan akan diisi dengan lebih banyak kekuatan saat dia tumbuh lebih kuat, menyebabkan banyak variasi pada produk akhir. Dengan demikian, ketiga botol anggur Tao Yao ini tidak akan pernah muncul lagi. Tentu saja, bagi Yao Yao,
Ini lebih tentang bagaimana pernah ada seorang pria yang dengan bodohnya menggunakan darahnya sendiri untuk menutrisi bahan-bahan selama setengah tahun untuk membuatnya menjadi anggur. Tindakan konyol yang sama inilah yang menyebabkan riak kecil muncul di hati Yao Yao yang biasanya tenang seperti kolam yang dalam. Saat mangkuk terus dibunyikan, aroma anggur memenuhi gua. Kemudian, baik Yao Yao dan Zhou Yuan menjadi agak memerah saat jejak samar mabuk muncul di mata mereka. Mereka sengaja memilih untuk tidak mengeluarkan alkohol di tubuh mereka menggunakan Genesis Ki atau kekuatan roh. Yao Yao meraih botol itu dan memiringkannya berulang kali tetapi tidak ada yang keluar. Sebotol anggur Tao Yao tanpa sadar telah habis. Yao Yao memeluk botol sambil cemberut, pemkamugan yang sangat menggemaskan. Penampilan seperti itu biasanya tidak akan pernah muncul. Apakah ada lagi? Zhou Yuan terkekeh. Yao Yao menggelengkan kepalanya sebelum dia tiba-tiba menyimpan botol ke dalam tas spasialnya. Aku perlahan akan menikmati botol ini. Dia merenung sejenak sebelum mengambil botol terakhir. Dia berbalik dan terhuyung-huyung menuju sungai kecil di gua tempat kelopak bunga merah muda bermekaran di pohon persik, latar belakang yang membuatnya tampak lebih cantik dari biasanya. Zhou Yuan dengan canggung menggaruk kepalanya dan mengikuti, sama sekali tidak tahu apa yang dia lakukan. Yao Yao tiba di bawah pohon dan kekuatan roh mengalir dari antara alisnya, sebuah lubang yang dalam digali sebelum dia meletakkan botol terakhir anggur Tao Yao di dalamnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Zhou Yuan dengan bingung. Yao Yao menatap gundukan tanah saat tatapan sedikit bingung muncul di matanya. Dia tersandung ketika sebuah tangan dengan tergesa-gesa terulur dari belakang, menangkap pinggangnya yang ramping. Mata Yao Yao menyipit saat dia berbalik dan memeluk pinggang Zhou Yuan. Dengan wajah memerah, dia dengan lembut mengusap wajahnya ke bahu Zhou Yuan saat suara samar yang nyaris tak terdengar. Ayo sembunyikan botol ini di sini, rasanya sangat unik sehingga saya tidak akan pernah melupakannya, Zhou Yuan. Jika suatu hari tiba, saat aku melupakan segalanya, bahkan kamu dan Tuntun, kamu harus membawaku kembali ke sini, untuk meminum anggur Tao Yao ini lagi. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a